Pangeran ke-8 pergi dengan raut wajah yang sedikit puas, tetapi Wei Hong keluar dan datang ke kediaman Liu Ming. Ia menatap Liu Ming dan bertanya dengan sopan, "Kakak senior Liu." Liu Ming sedikit terkejut karena Wei Hong datang menemuinya. Dia juga sangat jelas tentang tindakan Wei Hong di seluruh sekte Yangshan. Tentu saja, dia terkejut dengan keberanian Wei Hong. Selain itu, meskipun Wei Hong sekarang jauh di belakang Hualong, Liu Ming tidak berani pamer terlalu banyak. "Haha, adik Wei, ada apa?" Liu Ming dengan sopan menyambut Wei Hong masuk, dan setelah dia duduk, dia bertanya pada Wei Hong. "Kakak senior Liu, saya ingin bertanya tentang situasi terkini di keluarga kerajaan. Saya ingin mengetahui informasi yang lebih rinci." Wei Hong tidak bertele-tele dan langsung ke pokok permasalahan. "Adik Wei, ini adalah informasi seluruh keluarga kerajaan. Kau bisa membawanya kembali dan melihatnya." Tanpa bertanya kepada Wei Hong, Liu Ming mengeluarkan bola kristal dari cincin penyimpanannya. Di sana, situasi seluruh keluarga kerajaan Longdu terekam. Tepat ketika Wei Hong hendak pergi, Liu Ming berkata, "Dikatakan bahwa Pangeran ketiga pergi ke Rerun Dewa Laut dalam untuk memburu seorang ahli ibel. Karena itu, dia tidak akan mengganggumu untuk sementara waktu. Namun, saudara muda Wei, berhati-hatilah dengan anak buahnya." "Terima kasih, saudara Liu." Wei Hong tersenyum tipis, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika memang ada orang yang begitu buta untuk datang, maka basmi saja dia secara langsung. Melihat Wei Hong sama sekali tidak peduli, Liu Ming juga tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, di matanya, orang jenius seperti itu selalu sedikit sombong. Titik titik titik. Titik titik titik. Jadi begitu. Setelah Wei Hong membaca semua informasi itu, dia menghela napas panjang. Pangeran ketiga Aotian benar-benar dapat digambarkan sebagai naga di antara manusia. Di usia muda, dia telah mencapai puncak peringkat ke-7 Martial Honor. Ketika dia masih muda, dia bersumpah untuk membangun tim yang tak terkalahkan untuk menaklukkan semua arah. Namun, ambisinya adalah untuk menyatukan semua 10 sekte utama. Karena itu, sekte-sekte utama tidak memiliki perasaan yang baik terhadapnya. Di seluruh keluarga kerajaan Longdu, selain pangeran ketiga, pangeran keempat dan pangeran ke-14 juga merupakan pesaing kuat untuk tahta. Bahkan pangeran ke-9, pangeran ke-10 dan yang lainnya cukup kuat. Namun, pangeran ke-8 selalu bersikap rendah hati. Tentu saja, sekte Yangshan mengenal para pangeran ini dengan sangat baik. Lagi pula, ketika para pangeran ini naik tahta di masa depan, apa konsekuensinya terhadap seluruh domain Xuan Kong semua ini harus dipahami terlebih dahulu. Wei Hong, pangeran ke-9 juga tidak lemah, dia adalah ahli bela diri tingkat 5, dan aku bisa merasakan ada kekuatan yang sedikit lebih kuat di tubuhnya. Dia tampak seperti pahlawan yang hebat. Pada saat ini, suara terngiang dalam pikiranku. Haha, ini lebih menarik. Namun, kekuatanku saat ini memang terlalu lemah. Sepertinya tugas yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatanku secepatnya. Kalau tidak, akan menjadi masalah saat pangeran ketiga datang. Wei Hong tertawa. Sejak dia ingin menantang Hualong, dia tidak lagi takut dengan tantangan apapun. Pada saat ini, Wei Hong penuh dengan semangat juang. Tidak peduli siapa yang ingin menggunakan aku sebagai batu loncatan, itu tergantung pada seberapa kuat kakimu. Namun, pada saat ini, Wei Hong tiba-tiba mendengar suara berisik dari luar, dan sedikit terkejut. Ini adalah aula serikat sekte Yangshan. Mungkinkah seseorang berani membuat masalah? Memikirkan hal ini, Wei Hong mendorong pintu hingga terbuka dan melihat seorang wanita berpakaian merah muda. Dia berkata dengan bangga di wajahnya, "Biarkan Wei Hong keluar. Pangeran ketiga kita punya sesuatu untuk kukatakan padanya." Tatapan arogan itu membuat murid-murid sekte Yangshan lainnya merasa marah. Meskipun mereka tidak memiliki perasaan baik terhadap Wei Hong, kamu, seorang bawahan pangeran ketiga, benar-benar melakukan pertunjukan besar. Pada saat ini, seorang murid sekte Yangshan melangkah maju dan berkata, "Saudara muda Wei kita sedang berlatih dan tidak punya waktu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja." "Haha. Apakah dia berlatih atau kamu takut untuk keluar? Tidakkah kamu mendengar bahwa dia cukup sombong dan mendominasi? Mengapa dia sekarang menjadi seorang pengecut?" Setelah mendengar kata-kata murid ini, wanita berpakaian merah muda itu tertawa sangat berlebihan, tetapi ada ekspresi jijik di matanya. "Benar sekali. Kalau kamu tidak berani menerima tantangan, katakan saja dengan jelas. Apakah semua orang dari sekte Yangshanmu begitu penakut dan pengecut?" Pada saat ini, seorang pemuda berdiri di samping wanita itu. Begitu dia membuka mulutnya, dia menyinggung banyak pengikut sekte Yangshan yang hadir.
Berani sekali kau datang ke Sekte Yang Shenku untuk menimbulkan masalah. Mendengar perkataannya, seorang murid Sekte Yang Shen menunjukkan sedikit amarah, melangkah maju dengan ganas, dan memancarkan auranya. Dia meninju dengan tangan kanannya, dan di tengah udara, seekor harimau muncul, mengaum di hutan, dan dengan raungan mendesis, murid itu meninju ke arah pemuda itu. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Pemuda itu mendengus dingin, dan cahaya dingin melintas di matanya ketika dia melihat serangan para pengikut Sekte Yang Shen. Dia menjentikkan jarinya dengan ringan, dan dua energi pedang melesat keluar dari jarinya, dan harimau ilusi itu langsung menembusnya. Murid Sekte Yang Shen mengerang dan melangkah mundur, namun pemuda itu tidak bergerak sama sekali. Dengan ekspresi mengejek di wajahnya murid Sekte Yang Shen tidak lain adalah ini. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Pria di depannya hanya berada di puncak peringkat keempat martial honor. Namun, karena dia adalah bawahan pangeran ketiga, para murid inti Sekte Yang Shen enggan untuk mengambil tindakan. Dan karena pemuda itu begitu kuat saat ini, orang-orang yang dibawanya menjadi lebih sombong sejenak. Li Zi, kurasa kita harus pergi. Wei Hong masih ingin menjadi pengecut. Orang seperti itu tidak layak menjadi lawan pangeran ketiga. Wanita berbaju merah muda itu mencibir saat ini, menatap pemuda itu, dan berkata ringan. Kelompok yang terdiri dari 5 orang itu sangat arogan saat ini. Karena keributan itu, beberapa murid inti juga keluar saat ini, melihat mereka, dan siap untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, tamparan yang begitu mencolok di wajah mereka datang di depan pintu mereka. Jika mereka dibiarkan pergi seperti ini, saya khawatir Sekte Yang Shen akan menjadi bahan tertawaan. Kalian guk-guk benar-benar setia. Pada saat ini, sebuah suara yang agak acuh tak acuh terdengar, lalu Li Zi dan yang lainnya menoleh dan melihat seorang pemuda berpakaian biru berjalan keluar dengan ekspresi dingin di wajahnya, menatap mereka dengan acuh tak acuh. Wei Hong juga menunjukkan sedikit amarah saat ini. Pangeran ketiga sebenarnya mengirim beberapa orang keluar hanya untuk membuatnya jijik. Oleh karena itu, Wei Hong tidak akan menunjukkan belas kasihan dan menatap mereka dengan dingin. Akhirnya kau berani keluar. Sebelum pangeran ketiga pergi, dia bilang akan kembali dalam 3 bulan. Saat itu, dia akan menunggumu di arena tantangan ibu kota naga, jika kau berani menerimanya. Li Zi menunjukkan sedikit kemarahan saat mendengar kata-kata Wei Hong, dan berteriak dengan dingin. Pergilah. Dia bilang ingin menantangku menurutmu siapa dia aku sedang sibuk. Ketika Wei Hong mendengar perkataan Li Zi, amarahnya terus memuncak. Baik Hualong maupun Aotian, mereka semua tampak begitu superior dan percaya diri, yang membuat Wei Hong semakin marah. Oleh karena itu, sambil menatap mereka, ia berteriak keras, karena kalian sombong, maka aku lebih sombong dari kalian. Apakah kalian ingin memberiku pelajaran? Ya, tetapi tempat dan waktunya tidak memungkinkan untuk mendengarkan kalian. Wah, kamu cari kematian. Mendengar perkataan Wei Hong, dan mengetahui bahwa ia berani menghina pangeran ketiga, Li Zi dan yang lainnya menjadi marah. Mereka memimpin, melangkah maju, dan mengacungkan kedua jari lagi. 2 pedang energi langsung menuju ke tenggorokan Wei Hong. Ledakan, Wei Hong sama sekali tidak bereaksi. Melihat serangan Li Zi, dia malah mencengkeram kedua jarinya dengan satu tangan, dan dengan suara dingin, dia mengerahkan kekuatan. Retakan, suara jari patah terdengar, dan tangan Li Zi diremukkan oleh Wei Hong. Pada saat yang sama, Wei Hong meraung marah siapa kau hanya seekor guk-guk. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk bertukar denganku? Setelah selesai berbicara, Wei Hong mendorong dengan tangan kanannya dan langsung melemparkan Li Zi. Wajahnya sangat dingin dan auranya sangat menakutkan sehingga semua orang yang melihatnya sedikit ketakutan. Hanya dengan satu gerakan, Li Zi terhempas. Bahkan beberapa murid inti Sekte Yang Shen menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka. Kekuatan Wei Hong tidak boleh diremehkan. Wah, beraninya kau menyakiti Li Zi. Melihat Wei Hong benar-benar menghabisi Li Zi dengan satu gerakan, mereka berkata dengan marah, dan wanita berpakaian merah muda itu tampak semakin marah saat ini. Tiba-tiba, sebuah cambuk muncul di tangannya dan dia mencambuk Wei Hong dengan ganas. Seperti ular berbisa, angin bersiul dan menimbulkan riak kecil di udara, lalu menghantam kepala Wei Hong dengan licik dan ganas. Wei Hong melihat serangan wanita itu, mencibir, dan bergerak seketika, dengan lembut menghindari serangan wanita itu, dan dalam sekejap mata, dia datang di depannya, lalu, tanpa ragu-ragu, dia menamparkan wajah wanita itu dengan keras. Wah, dengan tamparan ringan, wanita itu memuntahkan darah. Wei Hong tidak menunjukkan belas kasihan padanya, yang membuat beberapa murid Sekte Yang Shen menghela nafas anak ini benar-benar kejam.
Beraninya kau memukulku. Wanita berambut merah muda itu menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya saat ini. Dia jelas tidak menyangka bahwa Wei Hong akan memukulnya secara langsung. Bodoh. Melihat wanita berambut merah muda itu mengatakan hal yang bodoh seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Dia mengutuk dengan dingin dan menendangnya lagi. Pada saat ini, Wei Hong menatap ketiga orang lainnya dan tersenyum tipis karena pangeran ketiga membiarkan kalian guk-guk keluar. Kesetiaan itu benar, tetapi menggigit orang secara acak itu salah. Sepertinya aku perlu mendisiplinkan kalian untuknya. Saat Wei Hong selesai berbicara, Xie Tian muncul di tangannya. Dia menatap tiga orang yang tersisa dan menebas mereka dengan pisau. Cahaya pedang yang tak berujung menyelimuti ketiga orang itu. Wei Hong mencibir dan berkata, basmi mereka. Engah, engah, engah. Lengan kanan ketiga pria itu langsung dipotong oleh Wei Hong. Raut wajah Wei Hong tampak ganas. Ia bergerak cepat lagi dan mendatangi Li Zi dan wanita merah muda yang tergeletak di tanah. Tanpa ragu, ia menebas mereka dengan ganas menggunakan pisau. Ah, nak, beraninya kau melakukan ini pada kami. Pangeran ketiga tidak akan membiarkanmu pergi. Li Zi meraung marah saat ini. Dia tampak seperti orang gila, dan meraung keras ke arah Wei Hong. Desir. Tiba-tiba, suara Li Zi berhenti tiba-tiba, dan pisau panjang Wei Hong datang tepat di depannya. Pada saat ini, Wei Hong berkata dengan ringan, jangan pikir aku tidak berani membasmimu. Gulungan. Ekspresi ketakutan melintas di mata Li Zi. Dia tidak berani mengatakan sesuatu yang kasar lagi dan melarikan diri. Kamu menyebabkan masalah seperti itu setelah tiba. Tepat saat ekspresi Wei Hong sedikit rileks, sebuah suara marah terdengar. Anda baru saja tiba di sini dan Anda sudah menimbulkan masalah. Teriakan keras terdengar dari belakang. Wei Hong tahu itu Su Liang tanpa menoleh. Dia berbalik dan menatap Su Liang dengan seringai di wajahnya bodoh. Setelah selesai berbicara, wajah Su Liang menjadi pucat dan dia pergi tanpa melihatnya. Melihat Wei Hong begitu sombong, Su Liang meraung dan hendak mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Wu Xingli. Su Liang, aku tahu kau selalu berhubungan baik dengan pangeran ketiga, tapi jangan lupakan sifat Aotian. Lagi pula, mereka baru saja menamparkan wajah kita. Apa kau ingin kita menelan amarah kita begitu saja? Wu Xingli menatap Su Liang, kilatan kemarahan muncul di wajahnya, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Mendengus. Su Liang mendengus dingin dan langsung kembali ke kamarnya. Pada saat ini, yang lainnya juga bubar. Saya mendengar bahwa Aotian memberi Su Liang banyak manfaat. Benar sekali. Lagi pula, konon meskipun kekuatan Aotian tidak sekuat Su Liang terkesan dengan Aotian. Sebagai anggota Sekte Yang Shen, kamu benar-benar bergabung dengan keluarga kerajaan. Kamu benar-benar tidak menganggapnya memalukan. Setelah Su Liang dan yang lainnya pergi, murid-murid Sekte Yang Shen yang tersisa mulai berdiskusi dengan tenang. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit setelah mendengar diskusi ini. Pada saat yang sama, dia merasakan urgensi terhadap pangeran ketiga. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Kita akan mencekik kultus api suci lusa. Jika saatnya tiba, mari kita bantu pangeran ke-8 terlebih dahulu. Mari kita lihat manfaat apa yang bisa kita peroleh dari pertempuran ini. Wei Hong segera mengambil keputusan. Karena kali ini, keluarga kerajaan Longdu dapat dikatakan telah mengerahkan semua kekuatan, jadi tidak ada penundaan, seluruh negeri memegang komando, 18 negara bawahan, para elit dari berbagai negara, dan anggota keluarga kerajaan yang tersembunyi di ibu kota Longdu juga diberangkatkan satu persatu. Kali ini, Kaisar Longdu mengeluarkan seruan untuk bertindak, dan semua orang yang berani menunda dan mengganggu operasi ini akan dibasmi tanpa ampun. 2 hari kemudian, pasukan prajurit yang belum pernah terlihat sebelumnya, mengenakan baju besi dan helm baja, muncul di hadapan semua sekte dan rakyat. Baik itu 18 pangeran maupun pasukan bawah tanah Longdu, puluhan ribu prajurit sekolah menengah berangkat dari 8 gerbang Longdu. Satu persatu pasukan yang menakutkan bagaikan seekor harimau yang turun dari gunung, masing-masing dari mereka memancarkan aura pembasmi. Ketika mereka berkumpul bersama, aura pembasmi yang mengerikan menyapu seluruh langit. Kekuatan seperti itu, kecuali jika itu adalah seseorang seperti Hua Long, jika tidak, bahkan seorang master tingkat ke-9 martial honor tidak akan mampu menahan pasukan aura pembasmi yang gigih ini. Kemarin, datang berita dari Longdu bahwa ide Su Liang untuk merekrut Wei Hong ke dalam timnya telah gagal total. Ternyata Wei Hong bekerja sama dengan Pangeran ke-8, dan Pangeran ke-8 secara langsung menggunakan koneksinya untuk merekrut Wei Hong ke dalam pasukannya.
Orang hanya dapat melihat pasukan unik dari keluarga kerajaan Longdu, pengawal Fei Xiong. Mereka memiliki bendera besar yang disulam dengan beruang terbang besar, yang berkibar tertiup angin. Setiap prajurit pengawal Fei Xiong adalah ahli tingkat Wuzong, dan para perwiranya adalah pangkat ke-8 Wuzong. Keluarga kerajaan Longdu, meskipun guru-guru utama mereka sedikit lebih rendah dari 10 sekte teratas, tetapi guru-guru akar rumput ini jauh lebih tinggi daripada 10 sekte teratas. Pada saat ini, seluruh penghalang dibuka, dan orang-orang tidak lagi dilarang terbang di udara. Di atas tanah, suara gemuruh bergema terus-menerus, dan udara dipenuhi dengan sosok manusia, dan momentumnya memekakkan telinga. Wei Hong menemukan tim Pangeran ke-8 sendirian. Pangeran ke-9 hari ini, mengenakan baju besi emas perak, tampak bersemangat. Di belakangnya ada seorang lelaki tua. Tampaknya dia tidak memiliki sedikit pun kultivasi seni bela diri. Mata Wei Hong menyipit dan ekspresinya menjadi sedikit serius. Kekuatan tersembunyi keluarga kerajaan sungguh luar biasa. Wei Hong berpikir ringan, dan saat ini, setelah meninggalkan Longdu, di pasukan Fei Xiong, hanya beberapa orang yang tiba-tiba melangkah maju, dan kemudian, banyak sekali pengawal Fei Xiong dengan cepat bangkit, dan di kehampaan, tiba-tiba, mereka benar-benar mengorbankan senjata ajaib, dan semua kapal perang muncul. Puluhan kapal perang tetap berada di udara, dan banyak sekali pengawal Fei Xiong dengan cepat naik ke atas kapal. Wei Hong dan Pangeran ke-8 berdiri di atas kapal perang. Pangeran ke-8 tampak sangat bersemangat. Saat kapal perang mulai bergerak, satu demi satu, Ao Wushuang tampak sedikit bersemangat di atas kapal. Dia memandang Wei Hong dan berkata, "Saudara Wei, tahukah Anda saya telah menunggu hari ini terlalu lama?" Pada saat ini, semua depresi di hati Ao Wushuang tampaknya telah sirna. Dia telah bersikap rendah hati. Para pangeran lainnya telah merekrut sejumlah besar talenta, tetapi Ao Wushuang telah menunggu kesempatan. Sekarang dia hanya memiliki satu kesempatan ini. Jika dia tidak memanfaatkannya kali ini, maka dia tidak akan memiliki kesempatan di masa depan untuk memperebutkan tahta. Wei Hong tersenyum tipis, namun bertanya Pangeran ke-8, "Aku ingin tahu di mana kita akan memusnahkan Sekte Api Suci kali ini." Jatuh dari tebing. Ketika Ao Wushuang mengatakan ini, niat membasmi melintas di matanya, dan kemudian dia menggambarkan situasi Luo Wuya secara rinci. Luo Wuya adalah pegunungan besar yang terletak di utara Longbei, 100.000 mil jauhnya. Di sini, monster merajalela, dan bahkan ada beberapa monster kuat di antara mereka. Ini adalah benteng kultus api suci, dan klan macan dan macan tutul telah berkolusi dengan kultus api suci. Oleh karena itu, Saudara Wei, tolong bantu kami dalam pertempuran ini. Kami hanya bisa memenangkan pertempuran ini, bukan kalah. Ketika dia mengatakan ini, raut wajah Ao Wushuang menunjukkan sedikit kesungguhan. Jika dia memenangkan pertempuran ini, maka Ao Wushuang dapat langsung memantapkan kedudukannya melalui pertempuran ini. Namun, jika dia kalah, dia khawatir sejak saat itu, Ao Wushuang tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan tahta lagi. Aku akan berusaha sekuat tenaga, tapi kurasa di antara monster-monster di benteng ini, mereka yang memiliki kekuatan besar dan di atas level master bela diri, aku khawatir aku tidak akan mampu menghadapi mereka sama sekali. Wei Hong memikirkan sesuatu, menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berbicara. Jangan khawatir tentang itu, Saudara Wei. Jika ada monster yang kuat, keluarga kerajaan kita akan mengambil tindakan. Ao Wushuang tertawa terbahak-bahak, ekspresinya tenang. Saat kapal perang didesak, mereka tiba-tiba berakselerasi dan terbang menjauh seperti aliran cahaya. Perjalanan sejauh 100.000 mil ditempuh hanya dalam 2 hari. Kapal perang ini mendarat di langit di atas tebing, begitu padat sehingga langsung menghalangi langit. Beberapa monster terbang tidak bereaksi sama sekali dan hancur berkeping-keping. Semuanya, dengarkan baik-baik. Tutup semua jalan menuju tebing Luoshan. Bahkan seekor nyamuk pun tidak akan berani terbang keluar. Hari ini, tidak akan ada satupun makhluk hidup di tebing Luoshan ini. Ao Wushuang meraung, berbicara dengan nada membasmi. Perintah Anda. Puluhan ribu pengawal beruang terbang berbicara serempak, dan setelah selesai berbicara, mereka segera menduduki setiap tempat. Namun, bagaimana mungkin monster di pinggiran kota dapat menandingi pasukan Te Anisir ini dalam sekejap, pinggiran kota berubah menjadi rumah jagal. Dalam sekejap, seluruh pinggiran ditutupi darah. Setelah menyapu bersih monster-monster di pinggiran, semua orang terus berjalan masuk. Semakin jauh mereka masuk, semakin kuat monster-monster itu. Setelah sekian lama, mereka belum pernah bertemu satu orang pun dari Sekte Api Suci. Pada saat itu,
Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan, siapa yang berani datang ke tebingku untuk menimbulkan masalah dan membantai rakyatku. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara tanah berguncang, lalu dua kepala besar terbang keluar dari kejauhan. Seluruh tubuhnya setinggi beberapa kaki. Satu kepala adalah harimau dan yang lainnya adalah macan tutul. Saat mereka keluar, dua mulut besar mereka tiba-tiba terbuka, dan puluhan pengawal beruang terbang ditelan ke dalam perut mereka. Macan tutul berkepala harimau ini adalah raja yang tak terbantahkan di daerah ini. Raungannya seperti suara ribuan genderang perang, membuat orang pusing. Selain itu, ia berlari cepat, dan tubuhnya yang besar menghantam banyak orang. Dua kaki depannya yang kuat mencabik-cabik banyak prajurit hingga berkeping-keping. Saat macan tutul berkepala harimau itu keluar, Pangeran ke-8 sama sekali tidak panik, tetapi malah berteriak dengan marah, "Kamu, Luo Shuya, benar-benar berani berkolusi dengan orang-orang dari Sekte Api Suci. Hari ini, kalian semua yang jahat akan dibasmi." Membasmi. Begitu Pangeran ke-8 selesai berbicara, pengawal beruang terbang yang tak terhitung jumlahnya meraung dengan niat membasmi yang bergema di seluruh langit, yang sangat mengerikan. "Monster, hari ini adalah hari kematianmu." Pada saat ini, lelaki tua di samping Pangeran ke-8 mengeluarkan teriakan yang dalam, dan aura yang sangat menakutkan terpancar darinya. Pada saat ini, tidak ada jejak usia tua di tubuhnya. Sebaliknya, dia seperti gunung, menekan semua orang hingga tidak bisa bernapas. Seorang ahli di militer, Wei Hong juga sedikit tercengang saat ini. Kekuatan mengerikan orang tua ini sebenarnya hampir sama dengan kekuatan Hualong. Tidak heran Pangeran ke-8 begitu percaya diri. Terlebih lagi, dengan dukungan seorang ahli militer, tidak mengherankan jika dia juga ingin bersaing memperebutkan tahta. "Siapa kamu?" Hutu meraung, dan pada saat yang sama, jejak penyesalan muncul di hatinya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan berkolusi dengan orang-orang dari Sekte Api Suci dan membiarkan mereka menduduki tebing Luoshan miliknya. "Orang yang mengambil nyawamu." Orang tua itu berteriak dingin, lalu melangkah maju. Pedang panjang muncul di tangannya. Saat dia menghunus pedangnya, udara terhimpit keluar, dan percikan api mengelilinginya. Wei Hong juga menarik napas dalam-dalam saat ini. Kekuatan orang tua ini sangat mengerikan. Meskipun dia tidak memiliki 3000 mil es milik Hualong, tetapi hanya dengan satu gerakan ini, dapat dikatakan bahwa dia dianggap sebagai ahli dalam seluruh kultivasi wujun. Membasmi. Dengan teriakan yang dalam, lelaki tua itu langsung bergerak, mengaum. Kepala harimau meraung dan kepala macan tutul beradu, dan raungan itu bergema di seluruh langit. Orang bisa melihat bahwa macan tutul berkepala harimau itu memancarkan sedikit aura yang menakutkan, dan dengan raungannya, kekuatan tak terbatas melonjak dari sisinya ke sekitarnya. "Binatang jahat, hari ini adalah hari kematianmu." Melihat macan tutul berkepala harimau itu, ia meraung, menyebabkan udara di sekitarnya berfluktuasi. Melihat orang-orang yang sedikit dekat dengan macan tutul berkepala harimau itu, mereka semua terpental, dan jejak kemarahan melintas di wajah lelaki tua itu. Ia hanya melihat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, seperti gelombang pasang. Saat ia menebas dengan satu gerakan, langit yang penuh dengan cahaya pedang benar-benar menyelimuti macan tutul berkepala harimau itu. Mengaum, langit dipenuhi cahaya pedang, yang tampaknya telah menghujani pedang. Di antara mereka, macan tutul dengan kepala cekung terkena pukulan berat. Dia mengeluarkan raungan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba membengkak hingga beberapa kaki tingginya. Saat dia terbang tinggi, cahaya pedang langsung tersebar oleh raungannya. Manusia terkutuk. Pada saat ini, macan tutul berkepala harimau melihat semakin banyak monster yang mati di sekitarnya, jadi ia tiba-tiba melompat tinggi. Pada saat yang sama, tubuhnya yang besar menjadi kabur, dan cakarnya dengan cepat membuat tanda. Harimau dan macan tutul mengaum ke langit. Titik titik titik. Titik titik titik. Dengan suara gemuruh, tubuhnya meledak lagi, dan pada saat yang sama, tubuhnya jatuh dengan cepat. Udara di seluruh dunia hancur total. Lapisan arus udara yang mengerikan menghancurkan langit dan menghantam lelaki tua itu. Pengadilan kematian. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba menyingkirkan pedangnya dan mencengkeramnya dengan telapak tangan yang ringan. Tampaknya tidak ada energi bela diri dalam kekuatan telapak tangannya, tetapi di udara, itu berubah menjadi cetakan telapak tangan besar seperti gunung, yang dengan kuat menekan macan tutul berkepala harimau itu. Engah! Darah berhamburan kemana-mana. Macan tutul berkepala harimau itu ditekan oleh telapak tangan. Seluruh tubuhnya yang besar terhempas. Saat ia mundur, deretan gunung hancur dan berubah menjadi bubuk. Macan tutul berkepala harimau yang mundur itu meraung, "Mengapa kau tidak muncul?"
Begitu dia selesai bicara, terdengar suara tawa keras, datang dari kejauhan dan mendekat dengan cepat. Haha, Raja Harimau dan Macan Tutul, aku tidak menyangka kalian akan semalu ini. Pada saat ini, seorang pria dengan pakaian indah tiba-tiba muncul di depannya. Kultivasinya tidak kalah dengan Macan Tutul berkepala harimau, dan simbol yang disulam di dadanya adalah simbol Sekte Api Suci. Guru yang lain, Wei Hong sedikit mengernyit, tetapi ketika dia melihat pangeran ke-8 di sampingnya sama sekali tidak terlihat gugup, dia merasa lega. Pada saat ini, melihat pria itu muncul, Macan Tutul berkepala harimau juga berteriak keras, orang ini sangat kuat, mengapa kamu tidak bertindak cepat, mari kita basmi dia bersama-sama. Haha, jangan khawatir, semua anggota keluarga kerajaan yang hadir hari ini akan mati, tidak ada satupun yang akan selamat. Pria berpakaian indah itu tersenyum tipis saat ini, dan dia sama sekali tidak terlihat panik. Sebaliknya, dia melihat ke arah Ao Shuang dan Wei Hong di kejauhan dan terkekeh, kurasa kau adalah pangeran ke-8 Ao Shuang. Aku tidak menyangka kau begitu berani sehingga berani memimpin tim untuk menghancurkan tebing Luoshan. Hehe, aku tidak menyangka bahwa kau, Yang Lin, bisa memegang kendali. Haha, ikan yang besar sekali. Hari ini aku akan menggunakanmu untuk memamerkan kekuatan kota naga milikku. Melihat pria berpakaian indah di depannya, Ao Shuang sedikit tertegun. Kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan tertawa. Yang Lin bisa dikatakan sebagai salah satu dari 10 wakil pemimpin Sekte Api Suci. Dapat dikatakan bahwa selama Yang Lin terbasmi, itu pasti akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Kamu sudah hampir mati, tapi masih berani berencana membasmiku. Melihat Ao Shuang begitu tidak tahu malu, Yang Lin tidak bisa menahan amarahnya. Ia melangkah maju dengan ringan, dan telapak tangannya membentuk jejak tangan berdarah yang besar, memancarkan niat membasmi yang mengerikan. Darah mengalir deras ke langit, dan dalam sekejap mata ia tiba di depan Ao Shuang. Pada saat ini, wajah Ao Shuang menjadi pucat, dan Wei Hong juga merasakan jejak kematian. Ketika dia hendak melawan dengan panik, dia hanya mendengar teriakan dingin samar orang-orang dari Sekte Api Suci selalu menindas yang lemah. Tepat saat suara itu terdengar, seorang pria parubaya berwajah bulat tiba-tiba muncul di depan Ao Shuang. Melihat jejak telapak tangan yang besar itu, dia berteriak dingin dan meninju dengan keras, langsung menghancurkan jejak telapak tangan itu. Pangeran ke-8, kalian pergi saja dan basmi yang lain. Aku akan serahkan orang ini padaku. Pria parubaya berwajah bulat itu berbicara kepada pangeran ke-8 dengan tenang, tetapi tidak ada rasa hormat dalam kata-katanya. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung bergegas menuju Yang Lin. Baiklah, kalau begitu silakan Tuan Lao. Ao Shuang tidak menunjukkan ketidakpuasan. Sebaliknya, dia membungkuk sedikit dan kemudian berteriak kepada yang lain, semua orang dengarkan, basmi mereka. Wei Hong juga melangkah maju dan berlari menjauh. Pertarungan antara orang-orang ini tidak lagi berada di bawah kendalinya. Karena Ao Shuang sudah siap, Wei Hong sama sekali tidak peduli dengan serangan dari orang lain. Ledakan. Semakin dalam Wei Hong masuk, semakin terlihat sebuah gua batu yang besar. Tanpa berpikir panjang, Wei Hong meninju gua itu dan meledakkannya hingga terbalik. Setelah gua itu hancur, ia melihat sekelompok yaksa terbang keluar. Setelah banyak yaksa terbang keluar, beberapa ekspresi pengawal beruang terbang berubah drastis. Mereka hanya melihat banyak orang tersedot, sementara yaksa terbang ini mencicit dan berkata, haha, daging dan darah manusia ini sangat murni. Jika aku memakannya, aku pasti bisa berubah menjadi asura. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat sekelompok Flying Yaksa memegang garpu baja dan menusuk langsung ke arah Flying Bear Guard. Namun, hanya butuh beberapa saat bagi Flying Bear Guard ini untuk mendapatkan kembali ketenangan mereka. Meskipun mereka masih sedikit lebih lemah dari Flying Yaksa, mereka masih mampu melawan. Haha, pada saat ini, Wei Hong juga tertawa terbahak-bahak. Di dalam mutiara Pluto, Seber juga menggonggong dan berkata dengan penuh semangat, Wei Hong, kumpulkan semua yaksa terbang ini. Yaksa terbang ini dapat disempurnakan. Yaksa terbang sebelumnya telah diambil oleh Hua Long, dan yaksa terbang inilah yang sangat kamu butuhkan. Pada saat ini, Wei Hong langsung masuk ke dalam gua, memimpin jalan. Ia yakin pasti ada banyak Flying Yaksa di dalam gua. Namun, pada saat ini, di luar, langit dan bumi berubah warna, dan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Apakah ini level seorang komandan militer? Sepertinya aku masih harus menempuh jalan panjang. Wei Hong berhenti, melihat serangan dari belakang, dan bergumam. Apakah kamu takut dengan sedikit kekuatan ini?
Seber saat ini berada di Mutiara Pluto, dan berkata dengan sedikit nada meremehkan. Enyahlah, kau tidak berani menunjukkan kepalamu tadi. Kenapa kau berpura-pura begitu angkuh sekarang? Merasakan penghinaan dari si brengsek ini, Wei Hong sama sekali tidak memberinya muka, tetapi langsung berlari ke dalam gua. Pada saat yang sama, di sepanjang jalan, sambil melihat Flying Yaksa, Seber mengarahkan air sungai neraka agar mengalir deras dan menampungnya dengan cepat. Haha, aku kaya, aku kaya. Meskipun Flying Yaksa tidak bisa membuat ramuan, banyak dari mereka yang bisa membudidayakan Raja Ibel. Haha, pasti ada sesuatu di depan. Wei Hong, pergi dan lihatlah. Apa itu pasti ada sesuatu. Di udara, Seber berteriak keras dan cepat, dan pada saat yang sama, dia hendak melepaskan diri dari Wei Hong dan melarikan diri lagi. Pada saat ini, Wei Hong tiba-tiba menemukan bahwa semakin jauh dia pergi, semakin banyak yaksa terbang di depannya, dan selain itu, ada juga orang-orang dari klan Ibel. Tidak seperti Ibel surgawi, orang-orang dari klan Ibel ini semuanya tampan, tetapi mereka membantai manusia dengan gila-gilaan. Wei Hong, tiba-tiba aku merasakan aura yang agak berbahaya di depan, sebaiknya kau sembunyikan dirimu. Tiba-tiba, Seber berteriak dengan suara berat di udara, lalu berbicara dengan cepat. Kakak, bagaimana aku bisa bersembunyi seperti ini? Wei Hong terdiam saat ini. Gua batu itu dipenuhi dengan mutiara malam dan api tulang, dan Ibel di depannya juga menemukannya. Dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dalam waktu singkat, yaksa terbang dan Ibel yang tak terhitung jumlahnya langsung mengelilingi Wei Hong. Beraninya kau, manusia kecil, menyerbu ke arahku, kau hanya mencari kematian. Benar sekali, saat Raja Ibel hendak kembali, kau berani menyerang dan membasminya. Hehe, tubuhnya milikku. Sebelum Wei Hong sempat menjawab, para Ibel dan yaksa terbang itu berbicara satu persatu. Kata-kata mereka penuh dengan niat membasmi. Dalam sekejap mata, mereka semua bergegas menuju Wei Hong. Mati! Wei Hong berteriak dingin, dan cahaya pedang di tangannya langsung menebas. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menutupi para Ibel dan yaksa terbang. Dalam sekejap mata, ratusan Ibel dan yaksa terbang dicekik sampai mati. Engah, engah. Dengan satu tebasan pedang, para Ibel itu terbasmi. Ekspresi Wei Hong sangat ganas saat ini. Dia sama sekali tidak memiliki belas kasihan terhadap para Ibel dan yaksa terbang ini dan mengayunkan pedangnya. Membasmi, membasmi, membasmi jalannya ke depan, semua kebencian yang Wei Hong kumpulkan selama beberapa hari terakhir berubah menjadi niat membasmi. Dan setelah membasmi para Ibel dan yaksa terbang, semuanya diambil oleh Wei Hong. Yang tidak dia duga adalah bahwa sebuah gua batu yang tingginya hanya beberapa kaki, setelah membasmi jalannya, ternyata seperti istana, luas sejauh mata memandang. Wei Hong, cepatlah. Aku merasa seperti ada orang menakutkan yang hendak bangun dari dalam. Tiba-tiba, ada sedikit rasa tidak nyaman dalam kata-kata Seber, dan dia segera mendesak Wei Hong. Ekspresi Wei Hong saat ini sangat garang. Tidak peduli siapapun orangnya, dia harus mati hari ini. Mati. Mengaum. Pakaian biru di tubuh Wei Hong sudah berubah menjadi darah, tetapi dia masih belum menyadarinya. Dia meraung seperti binatang buas, dan semua Ibel tingkat rendah yang mendekatinya dicekik sampai mati oleh niat pedang Wei Hong. Setelah berhasil masuk, mereka melihat bahwa sebenarnya ada tangga batu di dalamnya. Wei Hong juga merasakan energi darah yang mengerikan datang dari dalam. Saat dia hendak turun, seberkas cahaya terang mengenai wajah Wei Hong. Nafas kematian langsung memenuhi pikiran Wei Hong. Pada saat ini, Seber berteriak, Wei Hong, cepat mundur. Setelah selesai berbicara, Seber segera menggunakan air sungai neraka untuk merusak aliran cahaya itu. Pada saat ini, Wei Hong juga mundur selangkah, dan pada saat yang sama, melihat ke arah pintu masuk gua di bawah dengan tatapan yang agak serius. Desir, yang dilihatnya hanyalah sosok yang terbang keluar dari gua dengan cepat, melayang di udara. Dia mengenakan jubah hitam, dan wajahnya agak pucat. Pada saat ini, matanya sangat dingin, dan dia menatap Wei Hong seolah-olah dia sedang ditatap oleh ular berbisa. Dasar manusia rendahan, beraninya kau menerobos masuk ke rumah Raja Ibel hari ini, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Suara dingin dan tanpa emosi keluar dari mulut pria berjubah hitam di depannya. Kemudian, tombak tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan tombak di tangannya, dia menusuk Wei Hong secara langsung dan ganas secepat kilat. Di udara, karena kecepatannya yang sangat cepat, tombak itu langsung memotong langit, dan seekor naga api mengelilingi Wei Hong. Merusak. Wei Hong berteriak dengan dingin, kemudian dia melihat tangan kanannya meninju keluar,
memancarkan cahaya yang menyilaukan, dia menatap naga api itu dan memukulnya dengan keras. Ledakan. Titik titik titik. Titik titik titik. Tabrakan antara keduanya membuat udara tampak hancur, dan saat ini, seluruh gua bergetar. Namun, Wei Hong tidak peduli tentang hal lain dan bergegas ke arahnya lagi. Energi jahatnya luar biasa. Pria berjubah hitam itu melihat bahwa serangannya tidak memaksa Wei Hong untuk mundur, dan ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Namun, dia segera berteriak setelahnya, dan begitu dia selesai berbicara, pria berjubah hitam itu sepenuhnya dikelilingi oleh kabut ajaib. Cek, cek, cek. Kemudian, Wei Hong tiba-tiba merasakan aliran listrik di udara, dan tiba-tiba berderak. Kemudian, dia melihat seberkas cahaya yang menerobos kabut ajaib. Pria berjubah hitam itu memegang tombak, dan tombak itu diselimuti listrik, memancarkan aura yang kuat, yang menyelimuti Wei Hong. Memotong. Wei Hong tidak peduli dengan hal lain saat ini. Melihat serangan pria berjubah hitam itu, Xie Tian di tangannya muncul di depannya, dan dia langsung menebas dengan cahaya pisau. Pedang panjang ilusi yang dipadatkan oleh cahaya pisau yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan cahaya tombak. Gua itu berguncang hebat, dan bebatuan di bawah kaki mereka hancur. Kekuatan yang mengerikan itu membuat para ibel tingkat rendah dan yaksa terbang yang mengikuti dari belakang tidak mungkin mendekat. Pada saat ini, Wei Hong melangkah mundur, tenggorokannya terasa manis, dan seteguk darah menyembur keluar. Wei Hong, aku telah menekan kultivasinya hingga ke tingkat kelima martial honor. Jika kau tidak bisa membasminya, maka mari kita pergi saja. Aku tidak bisa membantumu lagi. Seber juga menunjukkan sedikit rasa frustrasi pada Mutiara Hades. Jika dia tidak mengandalkan air neraka, dia tidak akan mampu menekan ibel sama sekali. Dan seiring kekuatan Wei Hong semakin kuat, jika Seber tidak dapat pulih, maka bantuannya akan semakin berkurang. Jika aku tidak bisa membasminya meskipun dia berada di tingkat kelima martial honor, lalu bagaimana aku bisa menantang Hua Long di masa depan? Wei Hong berteriak dingin saat ini. Seluruh tubuhnya langsung memadatkan semua aura pembasmi, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. 6 titik niat pedang terkondensasi di sekitar Wei Hong, menahan langit yang jahat. Wei Hong memancarkan aura yang kuat, menatap pria berjubah hitam di depannya, dan mencibir pergilah ke neraka. Kekuatan yang mengerikan membuat seluruh gua tampak runtuh. Pedang yang tak terhitung jumlahnya memadat dan memenuhi seluruh gua. Beberapa ibel dan yaksa terbang yang dekat dengan mereka langsung dicekik sampai mati. Wajah lelaki berjubah hitam itu sedikit berubah saat ini. Dia tidak mengerti kemampuan macam apa yang dimiliki manusia rendahan di depannya ini yang mampu menekan kultivasinya hingga 3 tingkat. Penekanan 3 tingkat inilah yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Terlebih lagi, sangat tidak nyaman untuk menggunakan kultivasinya saat ini. Pria berjubah hitam itu mengeluarkan lolongan panjang saat ini, dan dalam sekejap mata, tombak di tangannya langsung hancur. Pada saat yang sama, pria berjubah hitam itu terlihat melayang, dan energi ibel yang tak berujung melonjak liar. Melihat cahaya pedang Wei Hong yang tak berujung, pria berjubah hitam itu mengulurkan tangan kanannya yang pucat dan menyerangnya langsung dengan tubuhnya. Wah, terjadi benturan keras. Pedang Wei Hong, tanpa ragu atau jeda, langsung memotong tangan kanan pria berjubah hitam itu. Namun, pria berjubah hitam itu tidak bereaksi sama sekali. Sebaliknya, senyum muncul di sudut mulutnya, dan dia berteriak pelan ledakan. Dengan teriakan pelan, tangan kanan yang dipotong Wei Hong tiba-tiba hidup kembali, telapak tangannya mencengkeram erat Xie Tian milik Wei Hong, lalu tiba-tiba meledak. Telapak tangan daging itu meledak, tetapi tidak ada darah. Sebaliknya, belatung yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu tampak sangat mengerikan dan menjijikkan. Pada saat ini, belatung-belatung itu sangat korosif, menyebabkan Xie Tian memiliki bekas luka pendek. Wajah Wei Hong sedikit berubah bagaimana mungkin. Pada saat ini, lelaki berjubah hitam itu memadatkan tombak ilusi di belakangnya dan menatap Wei Hong yang sedikit linglung dengan tatapan yang sangat dingin. Namun, tangan kanan lelaki berjubah hitam itu telah memadat lagi dan dia berteriak dengan dingin maju. Setelah teriakan pelan dari pria berjubah hitam itu, tombak ilusi yang mengerikan muncul di belakangnya dan menusuk langsung ke Wei Hong. Tombak ini menghancurkan udara, dan energi ibel yang tak berujung menyelimuti Wei Hong. Pedang untuk memurnikan hati. Di saat hidup dan mati, Wei Hong tiba-tiba memejamkan matanya, dan dia tampak seolah-olah telah melupakan serangan pria berjubah hitam itu. Belatung-belatung itu telah menggerogoti pakaian Wei Hong, dan dalam sekejap, tampaknya mereka akan menggerogoti tubuhnya. Akan tetapi,
Saat Wei Hong memejamkan matanya, dia melihat niat pedang yang tak berujung melayang tertiup angin di sekelilingnya, dan terdengar suara gemuruh pelan dari sekujur tubuh Wei Hong, belatung-belatung itu langsung terjatuh. Xie Tian memancarkan cahaya yang sangat kuat, dan suara pertengkaran bergema di seluruh gua. Pada saat yang sama, Wei Hong membuka matanya dan menembakkan cahaya pedang yang menyilaukan. Serangan pria berjubah hitam itu tiba-tiba berhenti di depan Wei Hong. Pada saat yang sama, Wei Hong menebas langsung dengan pedang. Bahkan pria berpakaian hitam itu tidak dapat melihat lintasan pedang ini. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara melawan. Dia hanya dapat melihat pedang yang keluar, tetapi tidak dapat melihat cahaya pedang atau niat pedang sama sekali. Pada saat yang sama, seber terbang keluar secara langsung, dan langit yang penuh dengan air sungai neraka benar-benar menenggelamkan pria berpakaian hitam itu. Bagaimana kamu bisa punya air neraka ini? Untuk pertama kalinya, ekspresi ketakutan muncul di wajah lelaki berjubah hitam itu, dan dia berteriak dengan keras, tetapi dia langsung tenggelam oleh sungai, dan cahaya pedang Wei Hong langsung memotongnya menjadi dua bagian. Wah, Wei Hong tidak dalam semangat yang lebih baik saat ini, dan jatuh terduduk dengan keras. Pisau pemurni hati ini adalah jurus yang baru saja diciptakannya. Pisau itu bergerak sesuai keinginan hatinya, dan pisau itu keluar tanpa terlihat. Jejak pisau itu bergerak sesuai keinginan hatinya, dan tidak ada seorang pun yang bisa merasakannya sama sekali. Namun, serangan pisau ini menguras banyak pikiran dan jiwa seseorang. Jika bukan karena masalah hidup dan mati, Wei Hong tidak akan mampu melakukannya. Pada saat ini, Wei Hong bisa merasakan darah dan bahkan bau busuk yang keluar dari gua batu, yang membuatnya merasa sedikit mual. Namun, ia segera menelan beberapa pil dan langsung berlari ke bawah. Yang bisa dilihatnya hanyalah area di bawahnya yang luar biasa luas, dengan kolam besar di tengahnya. Selain itu, gelembung darah yang tak terhitung jumlahnya menggelegak keluar dari kolam, seolah-olah akan mendidih. Pada saat yang sama, di luar kolam, banyak orang berlutut di tanah, daging dan darah mereka tersedot ke dalam kolam, dan yang tersedot adalah menara indah yang melayang di atas. Menara itu memiliki total 8 lantai, tingginya 80 kaki dan lebarnya 80 kaki. Pagoda besar itu menyedot semua daging dan darah di bawahnya, dan setelah menyedotnya, semuanya jatuh ke dalam kolam darah. Pada saat yang sama, jejak kekuatan spiritual terbang keluar langsung dari pagoda. Wei Hong bisa merasakan aura pembasmi di seluruh kolam darah bahkan sebelum dia mendekatinya. Selain itu, kekuatan spiritual yang tak terbatas membuatnya tampak seolah-olah ada sesuatu yang dihasilkan di kolam darah. Kemudian, Wei Hong tiba-tiba melihat pagoda, yang tiba-tiba terbuka dengan cahaya terang, dan semua cahaya langsung menuju ke kolam darah. Merayu, suara yang agak tidak jelas sebenarnya datang dari dasar kolam darah. Pada saat ini, kolam darah mulai bergulung dengan keras. Kemudian, Wei Hong benar-benar melihat lengan yang terbentuk oleh noda darah yang tak terhitung jumlahnya naik perlahan. Kemudian, lengan lainnya juga terangkat secara langsung. Pada saat ini, seber berteriak keras Wei Hong, cepat ambil kembali pagoda itu. Kolam darah ini jelas berlumuran darah. Kita akan menggunakan pagoda yang sangat indah itu untuk membawa Raja Ibel ke dunia. Cepatlah. Mendengar raungan seber, Wei Hong sama sekali tidak ragu dan menebas ke arah genangan darah dengan pisaunya. Namun saat Wei Hong menghunus pisaunya, pagoda itu tiba-tiba merasakan bahaya dan aura pedang yang tak berujung terpancar dari pagoda itu, melesat langsung ke arah Wei Hong. Ledakan, ledakan, terjadi tabrakan hebat, dan tepat ketika Wei Hong dan pagoda menyerang, seluruh genangan darah mulai bergulung hebat lagi. Menabrak, darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam air, dan bersama dengan pria berdarah yang berdiri di kolam darah, darah itu tersebar ke segala arah. Pada saat ini, Wei Hong menatap pria berdarah yang sudah berdiri, dan sedikit mengernyit. Namun, dia tidak peduli tentang hal lain dan langsung menebasnya dengan pisau. Dasar manusia hina, beraninya kau menghalangiku datang kau cari mati saja. Suara gemuruh terdengar dari mulut pria berdarah itu. Saat ini, seluruh tubuhnya benar-benar dikelilingi oleh darah dan dia tidak dapat dilihat sama sekali. Pisau Wei Hong saat ini juga memotong tepat di depannya. Wei Hong, jangan pedulikan dia. Dia masih jauh dari kata bangun. Jika kamu mengambil pagoda ini, dia akan jatuh tanpa serangan apapun. Melihat serangan Wei Hong tidak menyebabkan perubahan apapun saat mengenai pria berdarah itu, seber melayang di udara saat ini, berteriak keras. Pada saat yang sama, seluruh tubuh guk-guknya menjadi besar, dan air sungai yang tak berujung menyembur keluar dari 3 kepala guk-guk, mengelilingi pagoda. Mendesis. Namun, pagoda itu memancarkan semburan cahaya yang menyilaukan,
seperti arus listrik, yang saling menempel rapat, langsung mengelilinginya. Bahkan air sungai yang dapat merusak segalanya tidak berpengaruh pada pagoda itu. Ledakan, Wei Hong juga tidak tinggal diam, dan dia menebas dengan keras lagi dengan pedangnya. Namun, harus dikatakan bahwa kekuatan pagoda yang indah ini terlalu besar. Serangan gabungan dari seorang pria dan seekor guk-guk tidak dapat melakukan apapun padanya. Namun, pada saat ini, pria berdarah di kolam darah tiba-tiba melompat tinggi dan melayang langsung di udara, dan pagoda itu jatuh ke tangannya. Air neraka itu sebenarnya ada di tangan manusia hina sepertimu. Haha, anggap saja itu hadiah dariku. Manusia berdarah itu tidak merasakan keberadaan Sebar, tetapi ia melepaskan air neraka. Pada saat ini, ia tertawa keras, lalu mengeluarkan raungan panjang, dan ibel yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Sepertinya Lord Gou benar-benar akan bertarung sampai mati. Wei Hong, setelah aku menaklukkan mereka berdua, aku akan beristirahat. Kau tidak perlu khawatir tentangku untuk saat ini. Jika aku melahap pagoda yang sangat indah ini, tingkat kultivasiku akan sedikit meningkat lagi. Sebar tampak sangat serius saat ini. Setelah berbalik dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Wei Hong, dia melihat mutiara Pluto terbang langsung dari dantian Wei Hong. Pada saat yang sama, ekspresi Sebar menunjukkan sedikit keganasan. Jika aku berada di masa kemasanku, kau akan menjadi sampah. Kau berpura-pura hebat di hadapanku sekarang. Aku akan menerimamu hari ini. Dengan teriakan Saibo, mutiara Pluto di kepalanya terlihat bergerak cepat oleh kedua cakar guk-guknya, mengeluarkan napas seperti neraka. Ketika Raja Ibel dan Pagoda tidak bereaksi sama sekali, mutiara Pluto langsung dikumpulkan. Kemudian, mutiara Pluto juga mengumpulkan semua ibel dan yaksa terbang yang ada, lalu menjadi tenang dan kembali mengebor ke dalam dantian Wei Hong. Wei Hong menarik napas dalam-dalam dan mendapati bahwa Sebar benar-benar tertidur kali ini, bahkan situasi di Pluto Pearl, tetapi Wei Hong merasa bahwa perjalanan ini sepadan. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Sebar setelah bangun lagi, serangan yang dipahami Wei Hong pada saat hidup dan mati sudah cukup untuk membuatnya merasa puas. Mereka keluar dari gua dengan tenang. Pertarungan berakhir saat itu. Macan tutul berkepala harimau dan Yang Lin terbasmi. Pangeran ke-8 sedang bersemangat saat itu. Pria dan binatang buas ini cukup untuk menarik perhatian ayahnya. Namun, saat melihat Wei Hong berdiri di depannya berlumuran darah, dia terkejut. Pada saat ini, aura pembasmi di tubuh Wei Hong belum menghilang. Niat membasmi yang mengerikan membuat Pangeran ke-8 merasa ngeri. Darah di tubuhnya begitu kental sehingga Pangeran ke-8 ingin muntah. Ini menunjukkan berapa banyak orang yang telah dibasmi Wei Hong. Saudara Wei, mari kita pergi ke beberapa benteng lainnya. Karena saya telah memberikan kontribusi, kali ini saya akan memberikan kontribusi yang besar, kontribusi besar yang tidak seorang pun dapat tega melihatnya. Ao Wushuang memandang Wei Hong dan berkata dengan puas. Wei Hong mengangguk pelan. Setelah kembali ke kapal perang, dia langsung mandi, berganti pakaian, lalu mulai bertempur di benteng lainnya. Kali ini, perang salib melawan kultus api suci berlangsung selama lebih dari sebulan. Ketika semua orang kembali ke Longdu, semua orang merasa sangat lelah. Selama sebulan terakhir, mereka telah membasmi orang sepanjang waktu. Banyak orang bahkan telah menjadi mesin pembasmi. Tanpa bantuan Sebar, Wei Hong telah mengalami situasi hidup dan mati berkali-kali, dan tingkat kultivasinya sekali lagi telah menembus ke tingkat ketiga kehormatan bela diri. Ketika butuh waktu beberapa tahun bagi semua orang untuk mencapai level pertama dalam seni bela diri, Wei Hong berhasil mencapainya lagi hanya dalam beberapa hari. Jika situasi ini terus berlanjut, ia mungkin memiliki kesempatan untuk melampaui Hua Long dalam 3 tahun. Namun, prasyaratnya adalah Hua Long tetap berada di tempatnya. Setelah kembali ke Aula Serikat, Wei Hong bukan satu-satunya yang mengalami kemajuan. Kultivasi beberapa murid inti juga terasa sedikit lebih kuat. Wei Hong tidak terlalu sombong. Sebaliknya, ia masih mengendalikan kultivasinya di tingkat kedua seniman bela diri. Ia tidak ingin terlalu merepotkan dirinya sendiri. Kali ini, ada lebih dari 200 murid inti dan murid dalam yang dipimpin oleh Sekte Yangshen, tetapi sebagian besar dari mereka terluka. Namun, orang-orang yang tersisa secara alami akan dikultivasikan ketika mereka kembali ke Sekte. Baiklah, semuanya, istirahatlah malam ini, dan kita akan berangkat besok. Wu Xingli menepukkan tangannya pelan dan berbicara. Su Liang menatap Wei Hong, masih penuh dengan niat membasmi, tetapi tetap diabaikan oleh Wei Hong. Wei Hong kembali ke rumah dan mulai berlatih lagi. Tidak terjadi apa-apa malam itu. Keesokan harinya,
Ketika semua orang bersiap untuk pergi bersama, pintu aula serikat didobrak hingga terbuka. Kultivasi dan kekuatan pemimpin itu juga tidak lemah. Dia sebenarnya berada di level ke-7 martial honor. Dia mengenakan baju zirah dan memancarkan aura pembasmi yang kuat. Dia menatap Wu Xingli dan yang lainnya dengan dingin dan berkata, "Rekan Taois Wu, kalian boleh pergi, tetapi Wei Hong tidak boleh pergi." Apa? Mendengar ini, kilatan amarah muncul di wajah Wu Xingli. Bagaimanapun, Wei Hong adalah murid sekte Yang Shen mereka. Ketika dia pergi, dia dihentikan oleh orang-orang dari keluarga kerajaan. Ini hanyalah tamparan di wajah sekte Yang Shen. Kamu mencari kematian. Kilatan amarah juga muncul di wajah Wu Xingli, dan seluruh tubuhnya meledak seketika. Dia meninju langsung ke orang yang berbicara. Pukulan yang mengerikan itu tiba di depannya dalam sekejap mata. Ledakan. Dengan satu pukulan, dia langsung memukul orang yang berbicara balik, dan berkata dengan ekspresi agak dingin, "Siapa kau beraninya kau menghentikan murid-muridku dari sekte Yang Shen?" Pukulan Wu Xingli memaksa mereka mundur, tetapi ekspresi pemimpin itu tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saya adalah komandan ketiga dari pasukan Hutan Hijau." Pasukan Hutan Hijau didirikan oleh Pangeran Ketiga Aotian. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan semua pahlawan Hutan Hijau untuk bertarung bersamanya di masa depan. Karena itu, efektivitas tempur pasukan Hutan Hijau tidak lebih buruk daripada sekte-sekte besar. Aku tidak peduli siapa dirimu. Jika kau ingin menghentikan murid-muridku dari sekte Yang Shen, kau tidak memenuhi syarat. Wu Xingli memiliki sedikit kesombongan di wajahnya saat ini, sementara murid-murid sekte Yang Shen lainnya juga tampak sedikit marah. Pada saat ini, Wu Xingli tidak lagi menatap komandan ketiga dan berteriak dengan suara yang dalam, "Ayo pergi." Panglima ketiga memberi jalan kepadanya, dengan sedikit sarkasme di wajahnya, dan berkata dengan ringan, "Aku tidak pernah menyangka bahwa Wei Hong masih akan meminta bantuanmu. Dan dia bahkan tidak berani menerima tantangan dari Pangeran Ketiga. Anda tahu, di domain Xuankong, Pangeran Ketiga Aotian memiliki reputasi yang hebat, dan kekuatannya juga termasuk yang terbaik di antara generasi muda. Murid sejati seperti Wu Xingli sebenarnya satu generasi lebih tua dari Aotian. Oleh karena itu, secara umum, tidak peduli seberapa sombongnya Aotian, tidak mudah bagi mereka untuk mengambil tindakan. Namun, Pangeran Ketiga lebih tua dari Wei Hong. Oleh karena itu, di mata Wu Xingli dan yang lainnya, ini sepenuhnya merupakan kasus penindasan yang besar terhadap yang lemah. Karena itu, bahkan jika Su Liang setuju, Wu Xingli tidak akan setuju. Namun, saat Wei Hong berjalan ke pintu, dia tiba-tiba mendengar kata-kata komandan ketiga di belakangnya. Ekspresi dingin melintas di wajahnya. Dia segera berhenti dan berbalik dan berkata, "Jika dia ingin bertarung, dia bisa langsung pergi ke sekte Yang Shen untuk menemuiku." Seorang pria yang lebih tua 10 tahun dariku berani menggertakku dan mengatakan bahwa dia adalah naga di antara manusia. Dia benar-benar sampah. Setelah kata-kata itu selesai, Wei Hong tidak berhenti, dan berkata dengan enteng, "Bukankah dia bilang 3 bulan kemudian sekarang sudah sebulan. Jika dia benar-benar tidak tahu malu, maka dia bisa pergi ke sekte Yang Shen untuk menemuiku dalam 2 bulan. Mengapa aku harus takut pada sampah yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat?" Setelah mengatakan itu, Wei Hong pergi tanpa menoleh ke belakang. Pada saat ini, komandan ketiga di belakangnya memiliki ekspresi cemberut di wajahnya, tetapi dia tidak dapat membantahnya, karena setiap kata yang dikatakan Wei Hong adalah benar. Sepanjang jalan, Wu Xingli menatap Wei Hong dan berbisik, "Aotian memang sangat kuat, dan dia akan membasmi semua jenius yang dapat mengancam pertumbuhannya di masa depan. Karena itu, kamu tidak boleh menyetujui pertempuran ini." Pada saat yang sama, Wu Xingli juga diam-diam memutuskan untuk kembali dan meminta klan untuk sementara melindungi Wei Hong. Bagaimanapun, potensi yang ditunjukkan oleh Wei Hong sangat besar. Setelah kembali ke sekte Yang Shen, bahkan sebelum ia mendarat, ia melihat Mu Ziling datang untuk menyambutnya. Hal ini membuat Wei Hong merasa semakin terharu. Yang mengejutkannya adalah bahwa kultivasi Mu Ziling benar-benar telah mencapai tingkat ke-9 martial honor. Hanya dalam waktu sebulan, ia bahkan telah naik 4 tingkat. Wei Hong merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang seorang jenius seperti itu. Alih-alih langsung kembali, semua orang pergi ke aula prestasi, menerima poin prestasi mereka, lalu pergi. Wei Hong tidak dapat menjamin apakah pangeran ketiga yang curang itu akan datang dalam 2 bulan, jadi dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Setelah berbalik, Wei Hong terdiam saat melihat gadis itu mengikutinya dengan wajah polos dan menyedihkan. Dia menyadari bahwa meskipun Mu Ziling di belakangnya tampak seperti peri yang tak terjangkau,
dia sebenarnya hanyalah seorang gadis yang belum dewasa. Itu karena Wei Hong pernah menyelamatkannya, dan dia merasa Wei Hong memperlakukannya sama persis seperti dia memperlakukan orang lain. Karena itulah Mu Ziling memiliki perasaan khusus terhadap Wei Hong. Namun, hal ini membuat Wei Hong menderita. Dia tidak takut pada Hua Long, tetapi dia tidak bersalah dan baru saja datang ke kediamannya dari Aula Merit, tetapi Wei Hong telah ditembak berkali-kali. Siapa peduli, yang terpenting adalah berlatih dulu. Siapapun yang berani membuat masalah akan diledakkan. Wei Hong menggertakkan giginya dan berpikir langsung dalam hatinya. Karena Wei Hong begitu bodoh hingga ingin bersaing dengan Hua Long, kecuali beberapa orang di seluruh sekte Yangshen, semua orang memilih menjauh dari Wei Hong. Karena itu, Wei Hong merasa cukup santai. Selama sebulan, Wei Hong berlatih keras, yang membuat level kultivasinya terkendali dengan kuat di level ketiga Wuzun. Di dalam ruangan, saat Wei Hong membuka matanya sedikit, dua bilah pedang melesat keluar dari tatapannya dan langsung menembus kursi di depannya. Wei Hong langsung berdiri, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan sedikit rasa puas muncul di wajahnya. Tidak ada gunanya terus berlatih keras. Selanjutnya, aku bisa menerima beberapa misi dari sekte untuk mendapatkan pengalaman. Wei Hong berpikir sendiri saat berjalan keluar. Sekte Yangshen, seperti sekte lainnya, secara berkala akan memberikan beberapa tugas. Tingkat kesulitan tugas menentukan hadiah untuk tugas tersebut. Tugas dalam sekte dibagi menjadi 4 kategori, yaitu murid luar, murid dalam, murid inti, dan murid sejati. Sedangkan untuk 5 murid langsung, mereka pada dasarnya dikirim untuk melakukan tugas yang lebih penting, atau untuk bertempur ke segala arah atas nama sekte Yangshen. Wei Hong mengabaikan tugas untuk murid luar dan murid dalam, dan dia tidak punya pilihan mengenai tugas untuk murid inti. Dia hanya melihat tugas yang bisa dilakukan oleh murid sejati. Melihat bahwa semua tingkat kultivasi harus di atas peringkat ke-6 martial honor, Wei Hong tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, ia memilih tugas yang paling sulit, yaitu mencari emas, batu, dan giok. Misi tersebut mengharuskan seseorang untuk berada di atau di atas peringkat ke-9 martial honor. Misi tersebut adalah untuk pergi ke suatu tempat bernama negara Yulong yang jaraknya ribuan mil dari sekte Yangshen. Dikatakan bahwa ada sebuah celah di pegunungan yang dalam, dan di celah tersebut terdapat emas, batu, dan giok. Emas, batu, dan giok 100 kali lebih berharga daripada batu roh. Jika batu roh mengandung kekuatan spiritual yang dapat digunakan untuk kultivasi, maka emas, batu, dan giok mengandung mana. Konon pada zaman dahulu, pertempuran antara langit, bumi, dan ibel menyebabkan gempa bumi yang dahsyat, dan sebagian mana diserap oleh batu dan diawetkan. Konon, emas, batu, dan giok yang menggabungkan kekuatan sihir ini dengan batu roh sangat sulit ditemukan, dan jikapun bisa ditemukan, semuanya dijaga ketat oleh para ibel. Akan tetapi, konon 10 sekte besar dan keluarga kerajaan Longdu mengirim pasukan besar ke celah-celah di pegunungan yang dalam, tetapi mereka terhempas sebelum sampai. Ini karena di celah-celah pegunungan yang dalam, ada penghalang, dan penghalang ini memiliki kemampuan untuk secara otomatis menyerang balik semua legiun. Adapun beberapa orang yang pergi mencari mereka, mereka dengan sedih menemukan bahwa tidak ada setan di dalam. Bahkan jika ada, mereka tidak dapat ditemukan sama sekali. Karena itu, beberapa sekte besar langsung mengirim pasukan, tetapi tidak berani mengirim pasukan besar untuk mengepung dan menekan mereka. Wei Hong menerima tugas itu tanpa ragu-ragu. Setelah dia pergi, sesosok muncul dan menatap Wei Hong dengan sedikit amarah yang dalam di matanya. Kamu berani menerima tugas Wuzun tingkat ke-9, kamu benar-benar tidak ingin mati. Kalau begitu, aku akan memberimu tumpangan. Setelah selesai berbicara, pria itu segera pergi, tetapi Wei Hong tidak mengetahuinya. Dia kembali dan membuat beberapa persiapan sederhana, lalu langsung meninggalkan sekte Yangshen, pergi dengan tenang. Tidak banyak orang yang memperhatikannya. Namun, masih ada orang yang memperhatikannya dan mengikuti Wei Hong dari belakang. Dengan kecepatan yang sangat cepat, perjalanan puluhan ribu mil dapat ditempuh dalam beberapa hari dengan kecepatan Wei Hong saat ini. Setelah sehari semalam, ketika Wei Hong meninggalkan Yangshen Sek, 3 sosok tiba-tiba muncul di depannya. Hehe, Wei Hong, hari ini adalah hari kematianmu, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Pria berpakaian ungu itu menunjukkan kemarahan yang mendalam di wajahnya saat ini. Dia menatap Wei Hong dan berkata dengan gigi terkatup. Namun, 2 orang lainnya tampak seperti sedang menonton pertunjukan, dan tampak sangat santai. Jelas, mereka tidak menganggap serius Wei Hong.
Wei Hong menatap pria itu dan berkata dengan dingin, Yuan Hong, aku tidak merepotkanmu, tetapi kau mengambil inisiatif untuk datang dan mati. Wei Hong, kalau bukan karenamu, bagaimana mungkin aku diusir dari paviliun Yuhua oleh kakak senior Yu? Kalau bukan karenamu, bagaimana mungkin aku diejek dan diasingkan oleh Du Hong dan yang lainnya? Semua ini disebabkan olehmu. Hari ini, kau harus mati, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Yuan Hong menatap Wei Hong saat ini dengan ekspresi ganas dan menakutkan di wajahnya, dan berbicara dengan marah. Kekejamannya terhadap Wei Hong telah mencapai puncaknya. Pria berpakaian ungu itu adalah Yuan Hong. Ketika Wei Hong pergi untuk berpartisipasi dalam operasi pemusnahan Sekte Api Suci, dia tidak berani pergi. Dia mengira Wei Hong bisa langsung dibasmi oleh orang-orang dari Sekte Api Suci. Namun, dia tidak menyangka bahwa Wei Hong benar-benar kembali dengan selamat. Dalam 1 bulan sejak ia kembali, Wei Hong tidak keluar rumah dan terus berlatih dengan jujur. Hal ini membuat Yuan Hong tidak mungkin menemukan kesempatan apapun. Akan tetapi, ketika ia melihat di aula misi bahwa Wei Hong benar-benar menerima misi tersebut, ia menyadari bahwa kesempatannya telah tiba. Demi keamanan, Yuan Hong menemukan 2 orang dengan tingkat kultivasi martial honor tingkat 6 yang memiliki hubungan baik dengannya. Di antara mereka bertiga, dia adalah martial honor tingkat 5. Dengan cara ini, dia tidak percaya bahwa Wei Hong bisa lepas dari genggamannya. Melihat ekspresi Yuan Hong yang seolah-olah telah membasmi seluruh keluarganya, wajah Wei Hong juga memancarkan aura dingin. Awalnya aku menyelamatkanmu dengan niat baik. Jika kamu tidak membalas dendamku saat itu juga, apakah kamu akan berakhir seperti ini? Sekarang kamu berani membasmiku. Kamu benar, hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Hati Wei Hong dipenuhi dengan niat membasmi yang tak terkendali, dan dia melangkah maju dalam sekejap, menyerang Yuan Hong. Melihat Wei Hong benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang, Yuan Hong mencibir, dan tiba-tiba tali Xiang Tianji di tangannya menyerang Wei Hong. Haha, kamu tidak memiliki botol 7 bintang dan tali Xiang ayam surgawi lagi, apa yang bisa kamu gunakan untuk melawanku? Melihat Wei Hong bersembunyi dari ikatan tali Tianji Xiang dengan agak malu, Yuan Hong tertawa terbahak-bahak saat ini. Dia tampak sangat bahagia. Kemudian, dia melemparkan kipas kertas di tangannya ke arah Wei Hong lagi. Dengan 2 harta karun dan pengepungan 2 seniman bela diri kelas 6, Yuan Hong cukup percaya diri untuk meninggalkan Wei Hong di sini. Wei Hong berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat ini, tetapi dia sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Dia menunggu kesempatan untuk membasmi Yuan Hong dalam 1 gerakan, jadi Wei Hong menggunakan teknik Peng Ibel untuk menghindari tali Xiang ayam surgawi. Sosoknya sangat halus, dan Yuan Hong jelas ingin menggoda Wei Hong, jadi dia tidak membiarkan 2 orang lainnya mengambil tindakan. Matilah demi aku. Kipas kertas di tangan Yuan Hong memancarkan cahaya perak yang tajam. Kemudian, ribuan sinar pedang muncul dan langsung menyelimuti Wei Hong. Yuan Hong menunjukkan seringai saat ini. Dia tidak percaya bahwa Wei Hong bisa lolos. Desir, Wei Hong menggunakan teknik Peng Ibel secara maksimal di udara, meninggalkan serangkaian bayangan di udara, sehingga mustahil untuk mengetahui mana yang merupakan bayangan asli Wei Hong. Bagaimana itu mungkin? Melihat Wei Hong lolos dari kepungannya dengan mudah, Yuan Hong pun menunjukkan sedikit rasa tidak percaya. Saat ini, meskipun ia tidak tahu bahwa sosok itu adalah Wei Hong, ia merasakan sedikit bahaya, jadi ia langsung berteriak, 2 saudara, tolong bertindak cepat. Wah, ketika Wei Hong hendak menebas Yuan Hong dengan pedangnya, salah satu dari mereka menghentikannya. Yang satunya lagi, dengan tombak di tangannya, menusuk ke tenggorokannya dengan licik dan kejam. Wei Hong melangkah ke samping dan pada saat yang sama, dia menggunakan punggung tangannya untuk menebas tombak itu. Pada saat ini, Wei Hong diam-diam berteriak bahwa itu sangat disayangkan, tetapi 2 orang dengan kekuatan tingkat ke-6 martial honor benar-benar sulit untuk dihadapi, jika tidak, dia akan menebas orang menyebalkan itu sampai mati hanya dengan 1 tebasan. Wajah Yuan Hong dipenuhi keringat dingin saat ini. Dia benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka Wei Hong begitu kuat. Memikirkan hal ini, Yuan Hong tidak peduli lagi dengan hal lain. 2 saudara, serang bersama dan suruh dia pergi. Setelah mengatakan itu, Yuan Hong mengayunkan kipas kertas di tangannya ke arah Wei Hong dengan panik lagi. Wei Hong, yang bertarung 1 lawan 3, berada dalam bahaya. Dia mundur selangkah demi selangkah. Namun, dia mengerti bahwa saat ini belum tepat, jadi dia dipukul mundur. Namun, ekspresinya menjadi semakin tenang. Basmi seluruh dunia. Wei Hong melangkah mundur saat ini, seluruh wajahnya sangat ganas, dan dengan raungan, dia mengangkat Xie Tian di tangannya tinggi-tinggi,
dan cahaya pedang menembus seluruh langit, dan di kehampaan, semua cahaya pedang terkondensasi dan saling berhadapan dari kejauhan. Pada saat ini, di kehampaan, cahaya pedang yang tak berujung terkondensasi menjadi naga hijau, meraung, dan menyerang langsung ke arah Yuan Hong. Pada saat yang sama, Wei Hong bergerak cepat dan menyerang dua martial honored six rank lainnya. Melihat Wei Hong begitu ketakutan, mereka bertiga memancarkan tatapan dingin di mata mereka pada saat yang sama. Itu hanya mencari kematian. Mereka bertiga berteriak pelan, dan Yuan Hong bertahan melawan serangan terkuat Wei Hong sendirian, sementara dua lainnya telah dihentikan oleh Wei Hong. Wah, 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 Wei Hong sama sekali tidak berhenti saat ini. Xie Tian bergegas ke arah mereka berdua dengan gila, menukar nyawa dengan nyawa, dan bertarung demi nyawa. Namun, strategi ini membuat mereka berdua mundur selangkah demi selangkah, dan energi bela diri Wei Hong juga terkuras habis-habisan. Waktunya, melihat mereka berdua mundur dengan cepat, mata Wei Hong bersinar dengan niat membasmi, lalu dia meraung Xiao Nan, keluarlah. Yang mereka lihat hanyalah seberkas cahaya secepat kilat muncul dari tubuh Wei Hong, diikuti oleh suara mencicit, dan cahaya merah tak berujung langsung menyelimuti mereka berdua. Namun Wei Hong segera berbalik, menatap Yuan Hong yang telah melarikan diri, dan berteriak dengan keras, pergilah ke neraka. Yuan Hong baru saja lolos dari jebakan dan belum bereaksi ketika mendengar raungan Wei Hong. Kemudian, saat matanya terbelalak, ia melihat sebilah pedang secepat kilat mendekat di depannya, engah. Sebilah pisau tampak terhunus dari kehampaan. Saat Yuan Hong bereaksi, cahaya pisau itu telah menguncinya dengan kuat. Napas kematian mengalir dari jantung Yuan Hong. Pupil mata Yuan Hong mengerut, dan dengan ekspresi sedikit ngeri, dia menutupinya dan membelahnya menjadi dua dengan satu pisau. Yuan Hong akhirnya meninggal. Wei Hong dipenggal dengan satu pukulan. Dia juga menghela napas lega. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil kembali tali Xiang Tianji. Pada saat ini, dua seniman bela diri kelas 6 di kejauhan juga langsung bereaksi. Memanggil, Xiao Nan langsung kembali ke pelukan Wei Hong. Dua seniman bela diri tingkat 6 di kejauhan tampak sedikit ngeri. Pria jangkung itu menatap Wei Hong dan berteriak dingin, saudara Hualong tidak salah menuduhmu. Kau memang ibel. Kau benar-benar menciptakan ilusi. Senyum sinis muncul di bibir Wei Hong. Mereka jelas menganggap Xiao Nan sebagai hewan peliharaan klan ibel. Namun, dia terlalu malas untuk berdebat dengan mereka saat ini. Tidak perlu banyak bicara di antara mereka yang sudah mati. Dia melangkah maju dengan ringan dan mengepalkan tinju cahaya, menghantamkannya dengan keras ke arah pria jangkung itu. Naga hijau itu muncul dengan kelima cakarnya terentang, menutupi langit dan matahari. Raungan naga hijau itu bergema di seluruh langit. Ia datang di depan pria yang berukuran sama dengannya dan mencengkeramnya dengan ganas. Wajah prajurit jangkung itu juga memancarkan amarah saat ini. Kematian Yuan Hong membuatnya marah. Bagaimanapun, mereka datang untuk membantu, tetapi mereka gagal melindungi Yuan Hong. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan raungan panjang, menghentakkan kaki ke tanah dengan keras, dan seluruh orang itu langsung menyerbu ke cakar naga ilusi seperti anak panah panjang. Gunung Momentum. Titik. Dengan teriakan pelan, tangannya terlihat membentuk tanda-tanda rumit. Sebuah gunung muncul dan terangkat oleh tangannya. Gunung itu bertabrakan hebat dengan cakar naga. Tabrakan hebat itu menyebabkan seluruh langit hancur. Seni membasmi segalanya. Orang lain memanfaatkan kesempatan ini. Dia berteriak dingin dan menghunus pedangnya. Cahaya pedang yang tak berujung berubah menjadi energi pedang yang menyilaukan, yang terkondensasi menjadi cahaya pedang dan langsung menuju ke punggung Wei Hong. Aura kehancuran bercampur dengan tirani dan tirani yang tak berujung langsung memenuhi seluruh langit. Prajurit yang menghunus pedang itu memiliki sedikit rasa dingin di wajahnya. Jika mereka berdua tidak bisa membasmi Wei Hong, maka mereka akan kehilangan lebih dari sekadar sedikit muka. Keluar dari sini. Tinju kanan Wei Hong menghantam dengan keras, dan setelah menghantam bukit besar itu dengan keras, sosoknya dengan cepat mundur. Pada saat mundur, Wei Hong berteriak dingin, dan meninju lagi dengan punggung tangannya, yang bertabrakan hebat dengan cahaya pedang yang memancarkan aura penghancur. Ledakan. Pengeboman hebat itu menyebabkan gelombang udara memusnahkan lingkungan di sekitar kedua orang itu, dan Wei Hong juga terlempar keluar. Pada saat ini, ekspresi Wei Hong sangat tenang, tetapi matanya memancarkan sedikit niat membasmi. Hari ini, dia bertekad untuk menahan kedua orang itu di sini. Aku tidak pernah menyangka kau akan sekuat ini. Kami akui bahwa kami meremehkanmu. Namun, jarak di antara kita terlalu besar, jadi kita akan berhenti di sini. Dua pendekar bela diri tingkat 6 dari Martial Honor itu saling berpandangan,
namun berhenti bersikap ceroboh dan menatap Wei Hong dengan tatapan sedikit serius, memancarkan niat membasmi yang tak terhentikan, dan berteriak dengan suara dingin. Itu saja, Wei Hong mencibir setelah mendengar kata-kata mereka. Pada saat yang sama, dia tidak lagi menekan kultivasi seni bela dirinya. Kultivasi seni bela dirinya tingkat 3 benar-benar meledak. Dibandingkan dengan sebelumnya, aura Wei Hong cukup menakutkan saat ini. Melihat mereka berdua, dia bergerak cepat dan memimpin dalam menyerang. Pedang untuk memurnikan hati. Wei Hong menarik napas dalam-dalam, dan seluruh pikirannya menyatu dengan Xie Tian. Dia menatap mereka berdua dengan ekspresi yang sangat ganas, tetapi dia langsung menghunus pedangnya. Saat Wei Hong menghunus pedangnya, tidak ada cahaya pedang di depannya. Bahkan, dia hanya mempertahankan postur menghunus pedangnya, tanpa momentum sama sekali. Seluruh udara dipenuhi dengan keheningan. Namun, ekspresi kedua orang yang berseberangan berubah drastis saat ini. Rasa bahaya yang melekat pada diri para prajurit membuat mereka merasakan napas kematian. Namun, mereka di sini dengan jelas merasakan rute serangan cahaya pedang, tetapi saat berikutnya, mereka tidak dapat merasakan cahaya pedang lagi. Yang membuat kedua pria itu ketakutan adalah seluruh cahaya pedang itu telah tersembunyi di dalam kehampaan. Dari sini, orang bisa membayangkan seberapa cepat pedang Wei Hong, dan dapat langsung memotong kehampaan dengan satu tebasan. Serangan seperti itu membuat kedua pria itu merasa sedikit takut. Saya tidak yakin Anda dapat melakukan beberapa serangan. Kedua pria itu saling memandang, dan tiba-tiba, mereka dengan cepat jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, mereka berada di atas tanah. Pada saat yang sama, salah satu dari mereka menghunus pedangnya dan yang lainnya meninju. Koordinasi antara keduanya berjalan mulus. Serangan ganas itu membentuk perisai pelindung. Cahaya pedang dan cahaya tinju meledak di udara dan mengelilingi kedua pria itu. Ada kilatan ejekan di mata Wei Hong. Tepat setelah mereka berdua membentuk perisai pelindung, cahaya pedang tiba-tiba muncul. Tidak ada cahaya pedang yang menyilaukan, tidak ada hujan pedang yang menyilaukan, hanya cahaya pedang biasa yang muncul di luar perisai pelindung keduanya. Mereka hanya melihat cahaya pisau, tetapi cahaya itu tidak berhenti sama sekali. Perisai pelindung yang tampak begitu menakutkan itu dengan mudah terpotong oleh cahaya pisau itu. Pada saat yang sama, di bawah tatapan kedua pria itu yang agak tidak dapat dipercaya, cahaya itu muncul di depan mereka. Ledakan, engah. Kedua pria itu harus melawan dengan sekuat tenaga. Benturan keras itu berakhir dengan keduanya memuntahkan darah dan terpental. Namun, kilatan pisau itu masih meninggalkan retakan beberapa kaki di tanah. Dapat dibayangkan betapa kuatnya pisau Wei Hong. Bagaimana itu mungkin? Keduanya saling menatap, darah mengalir dari sudut mulut mereka, dan berbicara dengan linglung. Namun, Wei Hong tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Dia tiba-tiba melangkah di depan mereka berdua, dan meninju dengan tangan kirinya, dan dengan lembut meremasnya. Serangan hebat itu meledak di depan mereka berdua, menutupi mereka. Ledakan. Meskipun serangan Wei Hong sedikit lebih kuat, kedua pria itu menyerang dengan sekuat tenaga dan langsung menembus tinju Wei Hong. Tepat saat keduanya hendak menyerang, mata Wei Hong berkilat mengejek dan dia berteriak dengan marah, "Pergilah ke neraka." Begitu dia selesai berbicara, Xiao Nan sudah memancarkan cahaya merah darah dari langit di antara mereka dan mengeluarkan teriakan menyedihkan, menyebabkan kedua pria itu ragu sejenak. Namun, keraguan 1/10 detik ini memberi Wei Hong kesempatan. Wei Hong, yang telah menggunakan teknik Peng Ibel secara ekstrim, datang di depan kedua pria itu dengan satu langkah. Dengan tangannya terangkat dan pisaunya ditebas, kepala kedua pria itu terbang tinggi, dengan ekspresi tidak percaya di matanya. Engah, engah. Segera setelah itu, Wei Hong dan Xiao Nan memuntahkan darah pada saat yang sama, dan wajah mereka langsung pucat. Setelah membawa Xiao Nan pergi, Wei Hong segera menelan beberapa pil sambil tersenyum pahit. Jika mereka tidak ceroboh, aku mungkin tidak akan menang hari ini. Tampaknya ada banyak orang di Sekte Yang Shen yang ingin membasmiku. Hal yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatanku. Jika tidak, jika orang menyebalkan Hualong itu benar-benar bergerak, aku tidak akan punya kesempatan sama sekali. Wei Hong tampak sedikit acuh tak acuh saat ini. Pada saat yang sama, ia langsung mengumpulkan cincin penyimpanan ketiga orang itu. Setelah memurnikan tubuh ketiga orang itu, Wei Hong melarikan diri lagi. Dalam perjalanan, Wei Hong tidak tertarik pada cincin penyimpanan Yuan Hong dan orang lain. Namun, seni penghancuran di cincin penyimpanan prajurit yang memegang pedang membuat Wei Hong sedikit tertarik. Kemampuanku saat ini terlalu terbatas, dan pada dasarnya mengandalkan kekuatan kasar. Meskipun aku menciptakan teknik pedang pemurnian hati,
teknik itu menghabiskan banyak energi dan tidak dapat digunakan dengan mudah. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit, berhenti di depan, dan pada saat yang sama, menemukan tempat yang aman dan mulai membaca Zan Mijue. Jurus pemusnahan Zan merupakan jurus tingkat tinggi, dan memiliki 3 jurus secara keseluruhan, yaitu jurus pemusnahan Zan, jurus Mietude, dan jurus Zanjin. Wei Hong melihatnya sekilas tetapi tidak langsung mempraktikkannya. Sebaliknya, ia terus terbang menjauh. Waktu tidak menunggu siapapun, dan Wei Hong juga ingin melihat apa yang ada di celah pegunungan yang dalam. Melarikan diri, dan kemudian, kerumunan itu semakin membesar. Wei Hong mengerti mengapa misi itu mengharuskannya mencapai tingkat ke-9 martial honor. Itu hanya karena energi ibel dan penghalang yang tak ada habisnya yang tidak dapat diandalkan oleh orang biasa. Beberapa orang dengan basis kultivasi yang sedikit lebih rendah terluka langsung oleh penghalang tersebut ketika mereka mencoba menerobosnya. Mereka terkejut dan memuntahkan darah lalu terbang menjauh. Energi ibel yang tak berujung terpancar dari langit di atas retakan di pegunungan yang dalam, dan teriakan tajam terdengar dari mereka. Namun, 10 sekte utama tidak berani mengirimkan sejumlah besar orang. Enyahlah kalian yang rambutnya belum tumbuh semua, beraninya kalian datang ke sini untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Tepat pada saat ini, teriakan teredam terdengar dari kejauhan, dan kemudian seberkas darah muncul di depan semua orang. Beberapa prajurit yang hendak masuk berhenti, tetapi seberkas darah itu tidak berhenti sama sekali. Beberapa prajurit yang lebih dekat dengannya langsung terpental, memuntahkan darah, dan mereka yang kultivasinya lebih lemah langsung hancur berkeping-keping. Desir, sosok berwarna merah darah muncul dengan cepat, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pembasmi. Aura pembasmi yang tak berujung membuat orang-orang yang dekat dengannya tidak berani mendekatinya sama sekali. Wajahnya sangat ganas, dan bekas luka membuat wajahnya semakin jelek. Mengapa orang ini ada di sini? Kenapa dia tidak berani datang? 10 sekte besar di sini tidak berani datang dalam jumlah besar, jadi dia bisa memanfaatkannya. Namun, orang ini benar-benar berani. Dia benar-benar menyinggung 10 sekte besar dan masih hidup dan sehat. King Gong orang ini tak tertandingi di dunia, dan dia kejam dan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Kecuali kita mengirim prajurit seni bela diri, akan sulit untuk membasminya. Pengembara naga darah, gelar ini hampir membuat semua orang gemetar ketakutan. Setelah lelaki berpakaian berlumuran darah itu muncul, semua orang mulai berdiskusi dengan tenang. Pada saat ini, mereka melihatnya tiba-tiba berkedip, matanya memancarkan niat membasmi. Dia mengerutkan bibirnya sedikit, dan tersenyum dingin, yang membuat beberapa orang dengan basis kultivasi rendah mengerang dan mundur beberapa langkah ketika mereka menatapnya. Mendengus. Sambil mendengus dingin, lelaki itu langsung menyerbu penghalang tanpa menoleh ke belakang. Memanggil, memanggil, memanggil. Di kejauhan, ada beberapa sosok yang memancarkan momentum kuat, tetapi tanpa jeda, mereka langsung menyerbu penghalang. Namun, Wei Hong juga menemukan bahwa mereka yang berada di bawah peringkat ke-6 martial honor bahkan tidak dapat menembus penghalang. Dalam sekejap mata, ratusan orang telah memasuki penghalang. Saat ini, mereka yang berada di luar penghalang hanya beberapa martial honor rank ke bawah. Meskipun mereka tidak bisa masuk, mereka segera bergegas masuk. Wei Hong sedikit mengernyit saat ini, dan tidak siap untuk menunggu lebih lama lagi, jadi dia langsung bergegas menuju penghalang. Seorang ahli bela diri tingkat 2 benar-benar ingin memasuki penghalang itu. Itu hanya mimpi yang bodoh. Haha, melihat simbol di tubuhnya, dia pasti anggota Sekte Yangshen. Ya, mereka dari Sekte Yangshen. Anak muda memang tidak kenal takut. Serangkaian suara mengejek terdengar, Wei Hong mencibir, dan langsung melepaskan pisau pemurni hati dengan kekuatan yang mengerikan, menebas langsung ke arah penghalang. Desir, tanpa kesulitan apapun, Wei Hong langsung melangkah maju. Bagaimana itu mungkin? Beberapa orang yang mengejek, pada saat ini, wajah mereka sedikit berubah, dan kemudian tiba-tiba tertawa haha, hasilnya lemah, ayo pergi juga. Seorang lelaki yang mengira dirinya melihat menembus segalanya tertawa keras, dan begitu dia selesai bicara, banyak sekali orang yang berada di bawah peringkat ke-6 martial honor menyerbu ke arah penghalang dengan suara keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanpa rasa terkejut apapun, mereka satu demi satu kembali terhempas di bawah tatapan ngeri mereka. Wei Hong tidak tahu apa yang terjadi di luar. Jika dia tahu, dia mungkin akan bingung apakah harus tertawa atau menangis. Mereka sebenarnya mengira mereka beruntung dan penghalang itu tidak efektif. Namun, jelas bahwa pikiran Wei Hong saat ini tidak tertuju pada hal itu. Meskipun itu hanya retakan,
ruang di dalamnya tidak terbatas dan seluruh penghalang itu panjangnya ribuan mil. Karena itu, Wei Hong tidak bisa berkata apa-apa. Siapa yang memiliki serangan sekuat itu yang bisa begitu merusak hanya dengan satu gerakan? Wei Hong merasakan sekelilingnya dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun dalam radius beberapa mil. Rupanya, orang-orang ini langsung diteleportasi ke tempat yang berbeda begitu mereka masuk. Namun, ini juga bagus. Bagaimanapun, kekuatan Wei Hong saat ini cukup lemah. Jika dia bertemu orang-orang itu, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Hembusan angin dingin keluar dari dalam. Di bawah tanah itu gelap dan dalam, dan Wei Hong tidak dapat melihat situasi di bawah tanah. Selain itu, monster bermutasi terbang keluar dari waktu ke waktu. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan terluka. Bahaya ada di mana-mana, dan jeritan kesakitan membuat Wei Hong semakin waspada. Namun, Wei Hong memusatkan niat pedangnya yang tak berujung dan menggunakan partikel di dantiannya untuk membersihkan jalan, jadi dia tidak takut pada bahaya apapun. Semakin jauh ia masuk ke dalam tanah, semakin tidak nyaman udara dingin yang dirasakan Wei Hong. Setelah berjalan puluhan mil, ia menemukan gunung besar di bawah tanah yang menghalangi jalan Wei Hong. Wei Hong sama sekali tidak ragu dan bersiap untuk memanjatnya. Hehe, dia sebenarnya manusia tingkat 2 martial honor, dia benar-benar di sini untuk mati. Pada saat ini, sebuah suara yang sangat dingin terdengar, dan kemudian Wei Hong melihat sebuah bayangan putih memegang layar. Kedua sayapnya bergetar hebat, dan matanya memancarkan cahaya hijau, menatap Wei Hong dengan saksama. Wei Hong mengernyitkan dahinya sedikit ketika melihat. Yang ada di depannya ternyata adalah seekor nangui putih dengan rambut putih dan kepala nangui. Namun, nangui itu bisa terbang. Wei Hong membalik-balik ingatannya dan menyadari bahwa itu adalah monster tingkat rendah dari klan Evil, nangui terbang berambut putih. Titik. Saat nangui terbang berambut putih selesai berbicara, 5 nangui terbang berambut putih, memegang senjata, langsung mengelilingi Wei Hong. Dalam ingatannya, nangui terbang berambut putih itu menjaga Raja Evil yang mulia. Mungkinkah Raja Evil akan lahir di sini? Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, nangui terbang berbulu putih itu memegang pisau baja tajam di tangannya dan menebas langsung ke arah Wei Hong. Pisau baja itu, yang panjangnya beberapa kaki, mengeluarkan suara tajam, yang mengganggu reaksi Wei Hong. Ledakan. Pisau baja ini memotong udara menjadi beberapa bagian, lalu beberapa nangui terbang berbulu putih lainnya menyerang pada saat yang sama, menyebabkan wajah Wei Hong sedikit berubah. Tali Tianji Xiang di tangannya langsung menuju ke arah mereka. Mengaum. Mereka hanya melihat tali Tianji Xiang memancarkan cahaya yang kuat, yang langsung mengikat beberapa nangui terbang berbulu putih. Mereka berjuang dengan cepat, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pada saat ini, wajah Wei Hong bersinar dingin, dan dia menebas mereka dengan pisau. Wah, yang mengejutkan Wei Hong adalah kulit nangui-nangui putih terbang itu begitu keras sehingga Wei Hong tidak bisa memotongnya sama sekali. Pada saat itu, pemimpin nangui-nangui putih terbang itu meraung, "Dasar manusia hina, beraninya kau berkomplot melawanku. Aku akan memotong-motongmu menjadi beberapa bagian." Dengan suara gemuruh, tubuhnya membesar dengan cepat, tiba-tiba menjadi beberapa kaki tingginya dan mengembang dengan hebat, dan langsung terlepas dari tali Tianji Xiang. Pada saat yang sama, pisau baja di tangannya mengeluarkan suara yang menusuk, bersinar dengan cahaya, dan langsung menyelimuti Wei Hong. Tergantung pada, Wei Hong juga mengumpat dengan keras. Senjata nangui putih terbang itu jelas merupakan harta karun, yang membuatnya terdiam. Dia bergerak seketika dan hendak menghindar ketika sebuah suara yang agak familiar bagi Wei Hong terdengar. Woof, aku tidak pernah menyangka akan ada klan Evil berdarah murni yang mulia. Woof, aku cukup beruntung, Master Dog. Tiba-tiba, Seber muncul, dan dengan bantuan air sungai neraka di Mutiara Pluto, ia mengembun menjadi ribuan jaringan air dan langsung mengumpulkan nangui-nangui putih yang terbang. Dalam sekejap mata, ia membasahi air sungai di Mutiara Pluto, dan beberapa pil terbentuk dengan tenang. Wei Hong, darah nangui putih terbang ini dapat digunakan untuk memurnikan pil roh raksasa, tetapi boneka-boneka ini dapat langsung diubah menjadi boneka Evil saat ada kesempatan. Kamu dapat menggunakannya di masa mendatang. Namun, meskipun pisau baja ini juga harta karun, mereka memancarkan energi Evil. Kamu tidak dapat menggunakannya sekarang. Selain itu, Hualong telah mengawasimu. Nanti, kamu dapat memenangkannya untuk digunakan orang lain. Seb berada di Mutiara Pluto, melambaikan kaki guk-guknya dan berbicara dengan cepat. Baiklah,
Kau bisa mengaturnya. Kau akhirnya terbangun. Sekarang, aku tidak perlu khawatir lagi padamu di celah gunung yang dalam ini. Wei Hong mengangguk pelan, lalu secercah kegembiraan muncul di wajahnya. Dengan pria seperti Seber yang terlahir untuk menahan ibel, Wei Hong hanya perlu berhati-hati dan tidak perlu khawatir. Pagoda yang indah itu telah membantuku memulihkan sebagian kultivasiku, tetapi itu masih belum cukup. Aku masih belum bisa menemukan beberapa kegunaan lain dari mutiara Pluto. Namun, aku tidak perlu khawatir tentang pemurnian pil di masa mendatang. Ekspresi Seber juga memperlihatkan sedikit rasa bangga pada saat ini, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar apa yang dikatakan Seber, Wei Hong juga tertawa. Pil bisa dikatakan sebagai prioritas utama. Tidak peduli di sekte mana Anda berada, selama Anda memiliki banyak pil, Anda dapat merekrut pemain yang kuat. Dan sekarang Seber berani menyombongkan diri, dapat dibayangkan bahwa tidak perlu khawatir tentang memurnikan pil. Wei Hong berlari kencang, dan pada saat ini, dia melihat di depannya seseorang tengah terperangkap oleh kawanan nangui putih terbang yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing memegang pisau baja dan menebas orang itu dengan cepat. Wei Hong juga melihat dengan jelas saat ini bahwa pria itu adalah pengembara naga darah yang sedikit sombong di penghalang. Wei Hong tidak berani keluar dengan gegabah saat ini, tetapi bersembunyi dan melihat dengan tenang. Nangui-nangui putih terbang ini jelas sangat cerdas. Mereka mengepung Blood Dragon Wanderer berlapis-lapis. Meskipun Blood Dragon Wanderer adalah martial honored ningrade, dia tetap terlihat sangat malu. Lagi pula, dia tidak memiliki sesuatu seperti Seber yang dapat menahan nangui-nangui putih terbang itu. Ayolah, semakin banyak orang datang, semakin cepat kita bisa berubah. Haha, manusia rendahan, pergilah ke neraka. Pada saat ini, terdengar suara yang sedikit marah, dan kemudian Wei Hong melihat seorang pria berpakaian putih tiba-tiba muncul di atasnya. Dia menatap Blood Dragon Wanderer dan tertawa, dan pedang panjang di tangannya berubah menjadi energi pedang yang tak berujung dan menusuk ke arahnya. Kalian setan, apakah kalian benar-benar berpikir bisa mengalahkanku? Sekilas senyum sinis tersungging di mulut Suelong Sanren saat ini, kemudian, sebuah cincin baja emas muncul di tangannya, dia pegang erat-erat dan angkat ke atas. Ledakan, cincin baja emas itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan menghirup udara dan langsung menyerap nangui-nangui putih yang terbang. Jelas, ini juga merupakan harta karun tingkat tinggi. Pada saat ini, serangan pria berpakaian putih juga mengenai pengembara naga darah, tetapi semuanya diserap oleh cincin baja emas. Hal ini membuat wajah pria berpakaian putih sedikit berubah, tetapi kemudian dia menggertakkan giginya dan berkata basmi. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba mengeluarkan suara keras, dan gesekan dengan udara menghasilkan suara samar, yang membuat wajah Suelong Sanren menjadi pucat. Dia meraung, singkirkan. Cincin emas itu sekali lagi memancarkan cahaya yang tak berujung, mencoba menyingkirkan pedang ajaib itu, tetapi pria berbaju putih itu mencibir. Pada saat yang sama, jumlah nangui putih terbang di bawah tanah meningkat lagi. Ada lebih dari 500 nangui terbang putih, dan pria berbaju putih itu juga sangat kuat. Kita tidak punya cara untuk mengalahkan mereka. Ekspresi Wei Hong sedikit serius saat ini, dan dia bersiap untuk pergi diam-diam. Tunggu saja sedikit lebih lama. Hehe, banyak orang seperti kita yang siap memanfaatkan situasi. Kita hanya perlu menunggu sedikit lebih lama. Pada saat ini, ketiga kepala guk-guk Seber bergetar sedikit, lalu dia tersenyum muram dan berbicara cepat. Apakah ada orang lain di dalam kegelapan? Ya, dan aura mereka sangat kuat. Aku merasakan 3 aura, jadi jangan cemas. Tunggu sebentar, biarkan mereka bertarung satu sama lain, lalu kita bisa mengambilnya. Sepertinya kamu juga seekor guk-guk. Guk, kalau kau berisik terus, aku akan menggigitmu sampai mati. Sementara Wei Hong dan Seber sedang berbicara, mereka hanya melihat bahwa serangan pria berpakaian putih itu mengenai Blood Dragon Wanderer. Namun, dia juga merasa tidak enak badan, karena pedang ajaibnya langsung diambil oleh Blood Dragon Wanderer. Haha, pedang ajaib ini benar-benar memiliki serangan not musik. Lumayan, aku akan mengambilnya. Suelong Sanren sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Dia tertawa terbahak-bahak dan hendak mundur. Namun, pada saat ini, sebilah pedang cahaya menebas ke arahnya dan memaksanya mundur. Wah, pria berbaju putih di belakangnya juga menghantam Blood Dragon Wanderer dengan telapak tangannya. Pada saat ini, Blood Dragon Wanderer tampaknya memahami sesuatu dan berteriak dengan marah siapa yang ada di kegelapan keluar sekarang. Akan tetapi, satu-satunya respon yang didapatnya hanyalah diam, dan lelaki berpakaian putih itu malah mencibir dan menekan pengembara naga darah dengan keras.
Kekuatan serangan tadi jelas berada di level ke-9 Martial Honor. Bagaimana kita bisa memanfaatkannya? Kita mungkin tidak bisa pergi dalam sekejap. Pada saat ini, Wei Hong tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Kapan pamanmu pernah berbohong padamu? Dengarkan saja pamanmu." Seber menunjukkan sedikit ketidaksabaran di mutiara Pluto dan menggelengkan kepalanya. "Kamu curang? Belum cukupkah kamu menipuku?" Wei Hong memikirkan sesuatu dan mulai mengumpat. Pada saat ini, di kejauhan, naga darah Sanren tiba-tiba menyemburkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya dengan cepat menjadi kering dan sesak napas. Pada saat ini, dia hanya berteriak naga darah Dava. Dengan teriakan yang dalam, darah yang tak ada habisnya mengalir keluar dari tangannya. Seekor naga darah benar-benar mengembun dan tanpa suara gemuruh, ia langsung menyerbu ke arah pria berbaju putih itu. Wah! Naga darah itu langsung menghantam pria berbaju putih itu, lalu hancur berkeping-keping dengan suara keras, membuat pakaian putihnya berlumuran darah yang tak ada habisnya. Pada saat ini, naga darah itu pun berhamburan dan berteriak keras ledakan. Darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, mengubah pria berpakaian putih itu menjadi potongan-potongan daging dalam sekejap. Sebelum Suelong Sanren sempat mengatur napasnya, cahaya pedang muncul di belakangnya lagi. Pada saat yang sama, dari arah lain, cahaya pedang datang, langsung menghalangi semua rute mundurnya. Jika hanya itu akan baik-baik saja, tetapi dari dua arah lainnya, telapak tangan dan tinju juga datang. Anehnya, pada saat yang sama, keempatnya saling menyerang dari 4 arah, menghalangi semua rute pelarian Blood Dragon Wanderer. Ini adalah masalah hidup dan mati. Blood Dragon Wanderer mengeluarkan raungan tajam pada saat ini, dan dengan cepat melemparkan cincin Vajra di tangannya ke atas, lalu membungkusnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan dahsyat itu menghantam lingkaran berlian, menyebabkannya berguncang. Pengembara naga darah di lingkaran berlian memuntahkan darah. Ekspresinya sangat ganas, dan dia meraung, "Setelah hari ini, aku akan menghancurkan sekte Tianyimu." Naga darah Sanren, apakah kamu masih ingin pergi hari ini? Suara samar terdengar, dan terlihat seorang pemuda memegang pedang panjang dengan ekspresi agak dingin sedang menatap Blood Dragon Wanderer. Dia tidak menunjukkan kesedihan atau kegembiraan, tetapi, dia memancarkan niat membasmi saat dia menatap Blood Dragon Wanderer. "Pengembara naga darah, kau telah membasmi begitu banyak orang dari sekte Tianyiku. Hari ini adalah hari kematianmu." Di arah lain, seorang pria berpakaian hitam berteriak dingin, tampak sangat marah. Hari ini kami, sekte Yangshen, harus melunasi hutangmu." Namun, yang dilihatnya adalah seorang pria yang memegang botol giok. Dialah yang baru saja melemparkan 7 pedang. Saat ini, dia memiliki ekspresi muram di wajahnya dan berbicara dengan suara dingin. "Dapat dimengerti bahwa orang-orang dari sekte Tianyi mencari masalah denganku, tetapi aku tidak tahu kapan para pengikut sekte Yangshen benar-benar berkolusi dengan sekte Tianyi. Aku benar-benar terkejut." Pada saat ini, Suelong Sanren menatap pria yang memegang botol giok. Tatapan mengejek melintas di matanya, dan seluruh orang tampak sangat malu pada saat ini, dan berteriak keras. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kau harus mati hari ini." Pria yang memegang pedang panjang itu mendengus dingin, lalu, dengan kilatan cahaya pedang, dia menebas Suelong Sanren lagi. Itu adalah pedang biasa, dan tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi itu membuat wajah Suelong Sanren sedikit berubah. Ledakan. Dengan pisau ringan, dia menebas di depannya. Dia hampir menghancurkan lingkaran berlian itu. Pada saat ini, pengembara naga darah memuntahkan darah. Dia menatap keempat orang itu dan meraung, "Karena kalian ingin membasmiku, maka kalian harus membayar harganya." Ternyata itu Zhang Yang. Wei Hong melihat pria yang memegang botol giok itu, dan ada sedikit niat membasmi di raut wajahnya, tetapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Jika Wei Hong keluar dengan gegabah, dia tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Oleh karena itu, dia menunggu kesempatan. Tepat saat mereka berempat menyerang Blood Dragon Wanderer, Nangui putih terbang lainnya juga tidak tinggal diam. Sebaliknya, mereka menyerang Zhang Yang dan keempat lainnya dari pinggiran. Jelas, seluruh pertempuran terbagi menjadi 3 kelompok saat ini. Bakar dunia, naga darah Sanren meraung saat ini, dan auranya kembali ke puncaknya. Dia menatap semua orang dan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah ke cincin berlian. Saat darah menyembur keluar, cahaya merah yang menyilaukan tiba-tiba muncul di cincin berlian. Jika hanya ini, itu akan baik-baik saja. Cahaya itu membentuk api di udara, langsung menutupi keempat orang itu.
Pria yang memegang pedang panjang itu sama sekali tidak terkejut. Dia langsung memotong api virtual itu dengan satu pedang. Pada saat yang sama, sosoknya bergerak seketika dan datang tepat di depan Blood Dragon Wanderer. Dia meninjunya dengan tangan kirinya. Wah! Sue Yuan Sanren mencibir, dan jejak tangan berdarah besar yang muncul dari telapak tangannya langsung memaksanya mundur. Pada saat yang sama, dia menatap pendatang baru itu dengan muram dan berteriak dengan marah, aku tidak menyangka bahwa kekuatan Sekte Tianyi-mu menjadi lebih kuat. Jika saja saudara-saudaramu tidak menolong, menurutmu apakah kamu bisa bertahan sampai sejauh ini? Pria lain yang berpakaian hitam mencibir, dan melambaikan tinjunya seperti seekor harimau yang turun dari gunung, langsung menghancurkan semua api virtual. Pada saat yang sama, semua serangan diarahkan pada Blood Dragon Wanderer. Engah! Suelong Sanren sudah terluka, dan sekarang lukanya semakin parah, menyebabkan dia muntah darah dan mundur dengan liar. Pada saat ini, Suelong Sanren mengerti bahwa kemungkinan dia melarikan diri hampir nol, bahkan jika dia memiliki cincin baja emas, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Kalau begitu, aku akan membasmi satu orang, apapun yang terjadi. Tatapan mata yang gila dan haus darah muncul dari mata pengembara naga darah. Dia mengeluarkan raungan panjang, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak. Darah yang tak terhitung jumlahnya berhamburan dari tubuhnya, tetapi tidak jatuh ke tanah sama sekali. Sebaliknya, darah itu mengembun tanpa batas ke langit. Teknik naga darah. Raungan melengking terdengar, dan darah yang tak berujung mengembun menjadi naga darah. Pada saat ini, tubuh pengembara naga darah bergetar, tetapi naga darah di atas kepalanya menjadi semakin kuat. Tidak, semuanya berkumpul saja. Pria yang memegang pedang panjang itu menunjukkan gerakan untuk pertama kalinya. Dia berteriak pelan dan menyerang Blood Dragon Wanderer secara langsung. Sayangnya, Vajra Circle mengawalnya masuk. Pada saat yang sama, api virtual yang tak berujung meledak ke segala arah. Zhang Yang juga dengan gila-gilaan menggerakkan botol 7 bintang, dan formasi 7 pembasmian langsung menghantam pengembara naga darah. Pada saat ini, pengembara naga darah berdarah deras, dan dikejutkan oleh serangan keempat orang itu dan memuntahkan darah. Namun, ekspresinya menjadi semakin gila. Mengaum. Tepat di kehampaan, terdengar suara auman naga. Berbeda dengan auman naga lainnya. Auman ini memancarkan niat membasmi dan rasa sakit yang tak berujung. Pada saat ini, pengembara naga darah di bawah lingkaran Vajra hampir jatuh. Mari kita mati bersama. Yang mereka lihat hanyalah tangannya yang membuat tanda, dan naga darah itu meraung, lalu menyerang langsung ke arah pria yang memegang pisau panjang dan orang-orang lainnya. Saat ini, mereka ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Ledakan, ledakan, ledakan. Keempatnya tidak punya pilihan selain menyerang dengan sekuat tenaga. Serangan bom yang dahsyat itu menyebabkan seluruh tanah tertutup pasir dan batu yang beterbangan. Semua puncak batu di bawah tanah terhempas. Dan ini baru permulaan. Pengembara naga darah berteriak keras ledakan. Naga darah yang bertabrakan dengan keempat orang itu tiba-tiba meledak, dan darah yang tak berujung meledak lagi. Seluruh kekosongan bawah tanah hancur total. Gelombang udara tak terlihat dipancarkan, dan bahkan Wei Hong, yang bersembunyi di kekosongan, merasakan bahaya dan mundur dengan cepat. Ledakan. Kekuatan dahsyat itu dapat digambarkan sebagai gempa bumi yang mengguncang gunung-gunung. Gempa itu berlangsung lama sebelum mereda. Setelah suara itu menghilang, batuk yang keras pun terdengar. Zhang Yang berdiri dengan sedikit ngeri dan memuntahkan seteguk darah, tetapi ekspresinya menunjukkan perasaan selamat dari malapetaka. Dia tidak pernah menyangka bahwa pengembara naga darah ini akan begitu kuat. Selain dia, pria yang memegang pisau panjang juga berdiri dengan sedikit kesulitan. Adapun dua lainnya dan pengembara naga darah, mereka semua berubah menjadi abu. Penuh kebencian, pria yang memegang pedang panjang itu meraung saat ini. Awalnya itu adalah rencana yang sangat mudah, tetapi ternyata seperti ini. Korban dari kedua adik laki-lakinya membuatnya merasa sangat buruk, dan ekspresi Zhang yang tidak bagus saat ini. Kakak senior Zhao Hua, haruskah kita lanjutkan? Tentu saja kita harus melanjutkan. Meskipun dua saudara junior terbasmi, kepala pengembara naga darah ini sudah cukup. Saudara junior Zhang, maafkan aku karena tidak bisa memberimu kepala ini. Lelaki yang dipanggil kakak senior Zhao Hua itu menggertakkan giginya dan mengucapkan kata-kata itu, tetapi memperlihatkan ekspresi sedikit meminta maaf terhadap Zhang Yang. Membasmi pengembara naga darah awalnya adalah berkatmu, saudara Zhao. Itu seharusnya menjadi milikmu. Jika kau menemukan Wei Hong nanti, saudara Zhao dapat membasminya dengan kekuatan guntur. Zhang Yang melambaikan tangannya sedikit saat ini, lalu berkata dengan sedikit niat membasmi.
Haha, saudara muda Zhang, jangan khawatir. Wei Hong juga membasmi beberapa orang di sekteku. Jangan khawatir, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan membiarkannya pergi. Pada saat ini, mata Zhao Hua bersinar dengan niat membasmi, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, aku akan merepotkanmu, kakak senior Zhao Hua. Zhang Yang juga menghela napas lega saat ini. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia memiliki perasaan yang sangat tidak nyaman terhadap Wei Hong. Bahkan dia sendiri tidak menyadari bahwa ada sedikit rasa takut di dalamnya. Karena itu, ketika Zhang Yang mendengar bahwa Wei Hong akan datang ke celah gunung, dia juga datang. Wei Hong tidak tahu bahwa ketika dia membasmi Yuan Hong dan dua orang lainnya, Zhang Yang kebetulan bersembunyi di samping. Namun, dia sangat pintar dan tidak keluar. Setelah itu, Zhang Yang tidak berani mengikuti Wei Hong lagi. Sebaliknya, dia berjalan menuju gerbang Tianyi. Dengan bantuan Hua Long, dia berdiskusi dengan Zhao Hua dan yang lainnya. Bagaimanapun, di mata Zhao Hua dan dua orang lainnya, membasmi Wei Hong adalah hal yang mudah. Bagaimanapun, Wei Hong tidak memiliki perasaan yang baik terhadap sekte Tianyi, jadi Zhang Yang merasa lega. Namun, melihat luka-luka di tubuh Zhao Hua, dia sedikit khawatir dan bertanya, "Saudara Zhao Hua, bagaimana lukamu?" "Haha, tidak masalah," Zhao Hua berkata sambil memotong kepala pengembara naga darah. Kemudian, dia mengumpulkan mayat kedua rekan magangnya dan berkata, "Kita pergi nanti saja. Aku akan pulih dulu." Yah, bagaimanapun juga, bahaya di depan cukup besar. Zhang Yang juga angkat bicara. Karena serangan kuat Blood Dragon Wanderer tadi, semua nangui putih terbang itu telah tercekik sampai mati. Oleh karena itu, mereka aman untuk sementara waktu. Zhao Hua dan Zhang Yang telah mengambil keputusan, siap untuk pulih dan menyembuhkan luka-luka mereka. Namun, saat Zhao Hua baru saja menelan beberapa pil dan hendak mengatur napasnya, aura berbahaya terdengar dari lubuk hatinya. Tanpa mempedulikan hal lain, dia langsung meraih Zhang Yang dan berguling ke samping seperti ikan mas. Desir. Pada saat ini, tepat saat Zhao Hua dan Zhang Yang baru saja menyesuaikan diri, seberkas cahaya pedang besar tiba-tiba muncul, langsung menghancurkan tanah seluruhnya, dan gelombang yang tak terhitung jumlahnya menghantam ke arah sekeliling. Wah, itu kamu. Rasa takut melintas di hati Zhang Yang saat ini. Jika dia mundur sedikit lebih lambat, dia mungkin akan langsung terbasmi. Namun, ketika dia melihat sosok biru itu muncul, dia berteriak dengan marah. Wah, itu kamu. Zhang Yang menunjukkan sedikit ketidakpercayaan pada saat ini, dan berkata dengan suara bingung. Sosok biru itu tidak lain adalah Wei Hong. Wei Hong awalnya meragukan tujuan kemunculan Zhang Yang di sini. Lagi pula, dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk datang ke sini. Namun, setelah mendengar kata-katanya, Wei Hong tidak bisa menahan rasa ingin membasmi di dalam hatinya. Karena Yuan Hong telah terbasmi, maka kamu dapat membasminya secara langsung juga. Botol 7 bintang akan dikembalikan kepada pemilik aslinya. Memikirkan hal ini, Wei Hong telah menunggu kesempatan. Jika Zhao Hua tidak terluka, Wei Hong tidak akan berani bertindak gegabah. Oleh karena itu, mendengar raungan Zhang Yang, Wei Hong mencibir, lalu dia berbalik dengan cepat, menginjak tanah, dan seluruh tubuhnya seperti anak panah yang panjang. Dia langsung datang di depan Zhang Yang dan menebasnya dengan keras lagi. Formasi 7 bintang. Melihat Wei Hong menyerangnya lagi, Zhang Yang berteriak marah, mengalirkan energi bela dirinya dengan panik, dan botol 7 bintang langsung melesat ke arah Wei Hong. 7 cahaya pedang tajam terbang keluar dari botol. Memanggil, memanggil, titik titik titik, titik titik titik, memanggil. 7 pedang panjang itu kini langsung menutupi Wei Hong dari 7 arah, menyebabkan langkah maju Wei Hong terhenti. 7 pedang panjang itu bergerak otomatis tanpa tuan dan menyerang Wei Hong secara langsung. Ledakan, ledakan, ledakan. Wei Hong terperangkap di dalam, menari bersama Xie Tian, menanganinya dengan susah payah. Pada saat ini, Zhang Yang tertawa terbahak-bahak. Wei Hong, bagaimana aku akan menggunakan harta karunmu sendiri untuk menghadapimu? Haha, aku ingin menemukanmu dan membasmimu, tetapi aku tidak menyangka bahwa kau sendiri yang akan jatuh ke dalam perangkap. Zhang Yang sangat senang melihat Wei Hong dalam keadaan yang memalukan seperti itu. Zhao Hua, yang berdiri di dekatnya, juga melihat Wei Hong dalam formasi dan menggelengkan kepalanya sedikit. Ekspresi jijik melintas di wajahnya. Apakah ini Wei Hong yang berani bersumpah dengan Hua Long dan bisa melampaui pangkatnya? Ya, bocah bodoh itu. Zhang Yang tampak sangat tenang saat ini. Dia tersenyum tipis dan berbicara dengan ringan. Tidak lebih dari itu,
hanya sampah. Zhao Hua terbatuk pelan dan berkata dengan nada sarkasme. Wei Hong berada dalam formasi saat ini, tetapi dia tidak bisa berhenti mencibir dalam hatinya. Bahkan provokasi Zhang Yang, Wei Hong sama sekali tidak mempedulikannya. Meskipun dia tampak sedikit malu, tetapi seluruh orang itu berdiri di atas 7 bintang. Formasi pembasmi 7 bintang ini diubah oleh tinju 7 bintang. Wei Hong telah mempelajari tinju 7 bintang dari Seber. Seni Peng Ibel dilakukan dengan sangat ringan, dan seluruh tubuhnya sangat anggun. Meskipun dalam kondisi yang menyedihkan, setiap kali dia akan ditebas oleh pedang, Wei Hong menghindarinya dengan susah payah. Pada saat ini, Wei Hong menginjak 7 bintang dan menggunakan keterampilan tinju untuk akhirnya mengetahui lintasan pedang 7 bintang. Tinju bintang 7, tendangan bintang 7. Pada saat ini, Wei Hong tiba-tiba berhenti, dan 7 pedang panjang itu langsung dikendalikan oleh Wei Hong dengan kekuatan jiwanya yang kuat. Kemudian, tangan Wei Hong tiba-tiba menari dengan cepat. Pada saat yang sama, langkahnya secepat kilat. Dia menginjak 7 bintang, dan 7 pedang panjang itu, bersama dengan tinju 7 bintang Wei Hong, langsung menutupi Zhang Yang dan Zhao Hua. Bagaimana itu mungkin? Zhang Yang melihat serangan itu benar-benar datang ke arahnya dan berteriak, tetapi dia tidak sempat terkejut, karena serangan Wei Hong telah tiba di depannya. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, Zhang Yang menghunus pedangnya, mengaktifkan niat pedang dan energi bela diri, dan bertabrakan dengan Wei Hong. Namun, dia langsung terlempar, muntah darah, dan mundur. Wah! Namun, Zhao Hua mengayunkan pedangnya dan langsung memaksa Wei Hong mundur beberapa langkah, menyebabkan momentum Wei Hong sedikit melambat. Pada saat ini, lengan Zhao Hua terasa sedikit mati rasa, dan dia menatap Wei Hong dengan tatapan agak muram dasar bocah yang licik. Enyah, Wei Hong mengabaikan kata-kata Zhao Hua dan sekali lagi menggunakan Seven Star Killing Formation dan Seven Star Fist. Seluruh Seven Sword Formation memancarkan energi pedang yang tajam. Setelah mendesaknya dengan gila-gilaan, niat pedang melonjak, dan udara terpotong-potong, mencekik Zhao Hua. Ledakan, niat pedang yang tak berujung itu sekeras guntur. Pada saat ini, Zhao Hua juga tampak muram. Dia mengutuk dalam hati, memegang pedang panjang di tangannya, dia menatap Wei Hong dan berteriak, hancurkan langit dan bumi. Hanya terdengar teriakan keras, dan pedang panjang itu ditebas dengan ganas. Cahaya pedang yang tak berujung menunjukkan jejak momentum yang mengerikan. Momentum yang mengerikan itu bercampur dengan napas kehancuran. Di udara, karena kecepatan yang sangat cepat, lapisan api muncul di kehampaan, dan langsung bertabrakan dengan Wei Hong. Ledakan, serangan tanpa henti itu justru membuat ketujuh pedang panjang itu langsung tertembak jatuh. Pada saat ini, kekuatan yang meledak dari tinju Wei Hong memaksa Zhao Hua untuk langsung mundur. Namun, sedikit darah mengalir dari sudut mulut Wei Hong. Benar saja, meskipun orang menyebalkan ini terluka parah, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Wei Hong mengumpat dalam hatinya, tetapi saat ini, Wei Hong sama sekali tidak merasa takut. Sebaliknya, matanya memancarkan semangat juang yang kuat. Melihat Zhao Hua, Xie Tian di tangan Wei Hong tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia berteriak dengan dingin, hari ini, aku akan mengantarmu pergi. Sambil berteriak, Wei Hong melepaskan semua kekuatan pedang di sekelilingnya. Melihat Zhao Hua, mata Wei Hong dipenuhi dengan niat membasmi. Bagi Zhao Hua, kata-katanya sungguh memalukan. Seorang anak jagoan bela diri kelas 2 berani mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membasminya. Hal ini membuat Zhao Hua merasa sangat bersalah. Mengaum, sambil meraung, Zhao Hua sama sekali tidak peduli dengan luka-lukanya, dan memaksakan semua kultivasinya untuk digunakan. Melihat Wei Hong, mata Zhao Hua berkilat kejam, dan dia berkata dengan dingin, kamu telah berhasil membuatku marah, dan sekarang aku akan mengirimmu ke kematian. Setelah selesai berbicara, Zhao Hua tiba-tiba mengangkat pedangnya dengan kedua tangan, menatap Wei Hong, dan dengan panik mendesak energi bela dirinya. Ketika dia hendak menebas, sebuah hantu mengembun di belakangnya, seolah-olah telah terbuka dari kekosongan kuno. Namun, bayangan itu mengarahkan semua serangannya ke Zhao Hua. Saat Zhao Hua mengangkat pedangnya, bayangan itu melakukan hal yang sama. Pada saat ini, Zhao Hua akhirnya meningkatkan momentumnya hingga ekstrim dan berteriak dengan tenang, hancurkan. Begitu Zhao Hua selesai berbicara, seluruh ruang bawah tanah, langit yang sudah gelap, tiba-tiba meledak sepenuhnya. Ini bukan suara lain, melainkan suara udara yang meledak. Ini menunjukkan betapa kuatnya serangan Zhao Hua. Saat pedang panjangnya menebas, bayangan itu tiba-tiba meledak dan langsung menempel pada cahaya pedang. Pada saat ini, lingkungan Zhao Hua dipenuhi dengan aura kehancuran,
dan cahaya pedang yang menyilaukan itu mengeluarkan suara pertikaian, langsung menyelimuti Wei Hong. Wei Hong secara alami merasakan aura berbahaya dari serangan Zhao Hua, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain melawan. Selain itu, dia ingin menggunakan tekanan ini untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa wawasan. Oleh karena itu, ketika Zhao Hua menyerang, Wei Hong menutup matanya. Di sekelilingnya, terpancar aura pedang yang tak berujung. Saat Zhao Hua bergerak, mata Wei Hong langsung terbuka dan dia berteriak dengan tenang, "Sempurnakan hatimu dengan pedang." Setelah selesai berbicara, Xie Tian bergerak cepat. Kali ini, cahaya pedang yang tak berujung itu tidak mengembun, tetapi malah hujan pedang jatuh. Energi pedang yang tak berujung itu dibagi menjadi yang tak terhitung jumlahnya oleh Wei Hong. Pada saat yang sama, di bawah kendali Wei Hong, energi itu bertabrakan langsung dengan Zhao Hua. Engah, Wei Hong terluka langsung oleh energi pedang saat ini. Dia menyemburkan seteguk darah dan tampak sedikit pucat. Namun, Zhao Hua di kejauhan juga tidak terlihat begitu baik saat ini. Dia tampak sangat menakutkan. Mengapa niat pedang anak ini begitu kuat, kita tidak boleh membiarkannya tinggal. Zhao Hua berpikir dengan tidak percaya, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membasmi. Niat membasmi yang tak berujung terpancar dari hatinya. Dia tidak peduli dengan luka-lukanya yang semakin parah, tetapi melangkah tepat di depan Wei Hong, berteriak dengan marah, dan menebas ke arah Wei Hong. Wah! Ekspresi Wei Hong sangat dingin, dia langsung menangkisnya dengan pisau, pada saat yang sama, ada sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Meskipun orang menyebalkan di depannya adalah seniman bela diri tingkat 9, tetapi saat ini, di mata Wei Hong, dia hanyalah sampah. Di mataku, kamu adalah sampah. Wei Hong berteriak keras, dan seluruh auranya tiba-tiba muncul, dan dia benar-benar menampilkan semua kekuatan marsial honoret rank 3. Zhao Hua menatap Wei Hong dan tiba-tiba berkata dengan suara putus asa, "Kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu. Kamu terlambat mengetahuinya, pergilah ke neraka." Wei Hong mencibir berulang kali, tetapi langsung menebasnya dengan pisau. Cahaya pisau di kehampaan terbelah menjadi dua bagian dengan sangat bersih sebelum Zhao Hua sempat bereaksi. Wei Hong sedang menatap seorang master martial honor tingkat 9, tetapi terbasmi oleh dirinya sendiri. Ada sedikit ketidakpercayaan di wajahnya. Panggilan. Sambil mendesah panjang, Wei Hong tentu saja mengerti bahwa keberuntungan memainkan peran besar dalam hal ini. Pada saat ini, Wei Hong menatap Zhang Yang, tetapi tiba-tiba, sosoknya bergerak seketika dan menghalangi Zhang Yang dalam satu langkah. "Saudara Zhang Yang, kemana kamu ingin pergi?" Melihat Zhang Yang benar-benar ingin melarikan diri, Wei Hong mencibir dan bertanya dengan ringan. Kamu. Zhang Yang benar-benar tercengang saat ini. Dia bahkan tidak bisa mempercayai matanya. Wei Hong benar-benar membasmi Zhao Hua. Meskipun kekuatan Zhao Hua telah sangat menurun, mustahil bagi Wei Hong untuk membasminya dengan mudah. Memikirkan penyimpangan Wei Hong, Zhang Yang menunjukkan sedikit penyesalan saat ini. Sial, tidak terjadi apa-apa, mengapa aku ada di sini memikirkan hal ini? Zhang Yang tidak ingin tinggal di sini sebentar, jadi dia ingin segera mundur. Sayangnya, Wei Hong sama sekali tidak memberinya kesempatan ini. Saudara Wei, ini semua salah paham, semua salah paham. Tolong biarkan aku pergi. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah merepotkanmu lagi. Zhang Yang menatap Wei Hong dan berbicara cepat, tetapi dia telah memutuskan untuk memberitahu Hua Long tentang situasi tersebut secara langsung dan membiarkan Hua Long menangani Wei Hong. Wei Hong tidak boleh dibiarkan hidup. Sampai saat ini, kamu masih berpikir untuk berkomplot melawan aku. Kekuatan jiwa Wei Hong begitu kuat sehingga dia secara alami menyadari rencana Zhang Yang. Dia mencibir dan meninju langsung ke Zhang Yang. 450.